jamuan. Mengapa kau di sini? Bukankah sudah kubilang kau harus pergi? Dian Ying, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Aku datang hari ini, tepatnya untuk membawamu pulang. Kau bodoh. Manfaatkan fakta bahwa belum ada yang menemukanmu. Cepat pergi. Kalau tidak keluarga Wang, tidak akan membiarkanmu lolos. Pergi. Tidak apa-apa. Bukankah ini mantan tuan muda tertua dari keluarga Qian? Zhao Cheng salah satu dari 4 kekuatan utama di ibu kota. Aku ingat, beberapa waktu lalu, bukankah keluarga Qinmu, bukankah keluargamu sudah dimusnahkan? Bagaimana kau bisa masuk? Bajingan ini tidak hanya memaksa masuk, tetapi juga mencoba memukulku. Semuanya. Dia di sini untuk membuat masalah. Itu karena kau pantas dipukul. Kau benar-benar orang tak berguna, yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Hari ini adalah milik keluarga Wang. Majelis seleksi keluarga duniawi. Para elit berkumpul. Para pesaing berebut dominasi. Kau hanyalah pian. Menerobos masuk sembarangan adalah kejahatan besar yang dapat dihukum mati dengan 1000 sayatan. Tuan muda Feng, Qin Feng tidak sengaja melakukannya. Tolong ampuni nyawanya. Dian Ying, kau tidak perlu melakukan ini. Hanya mengandalkan yang tidak berguna ini, tetap tidak bisa melakukan apapun padaku. Dian Ying berhati baik untuk memohonkanmu. Kami bisa saja mempertimbangkan keluarga Han dan keluarga Wang bersiap untuk membentuk aliansi pernikahan dan mengampuni hidupmu. Tapi bagaimana denganmu? Namun kau masih menganggap dirimu sebagai yang tinggi dan perkasa. Tuan muda keluarga Qin itu, kata-katamu sombong. Dian Ying adalah wanitaku. Mencoba menggunakan wanitaku untuk memuluskan aliansi pernikahan kedua keluarga. Mereka seharusnya melihat apakah mereka pantas. Qin Feng, apakah kau gila? Semua orang yang hadir hari ini adalah sekte-sekte terkemuka dari ibu kota. Jika kau menyinggung bahkan satu orang saja, keluarga Han kita tidak akan bisa melindungimu. Mian Hing, kemarilah. Menjauhlah dari si tak berguna itu. Apakah kau ingin keluarga Han kita juga menderita murka keluarga Wang? Tidak banyak kemampuan, tapi nadanya cukup tinggi. Qin Feng, kau masih sombong seperti sebelumnya. Nah, kau ini apa? Beraninya kau menghina keluarga Wang, berlutut dan minta maaf segera. Seseorang yang mengandalkan menjilat keluarga Wang untuk naik status, pantaskah membuatku berlutut? Menarik. Keluargahan mereka, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan 3 keluarga besar kita, mereka masih cukup untuk membunuhmu. Mereka menyuruhmu berlutut, sudah memberimu kehormatan besar, namun kau berani tidak berlutut. Jangankan keluargahan, bahkan jika 4 keluarga besar kalian digabungkan, mereka masih jauh dari kata layak. Qin Feng, bisakah kau berhenti bicara? Tundukkan kepala dan akui kesalahanmu. Pikirkan tentang Luer. Apakah kau ingin dia di usia yang begitu muda kehilangan ayahnya? Dian Ying, aku bilang, hanya mengandalkan mereka tidak pantas. Qin Feng, saya melakukan ini demi menghormati Nian Ying. Saya akan memberimu kesempatan. Berlututlah, patuhi saya. Saya mungkin akan mempertimbangkan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Luar biasa. Untuk menjadikan mantan tuan muda keluarga Qian menjadi antek yang patuh. Ini benar-benar menarik. Menjadi penurut. Bukankah itu keahlianmu? Aku tidak tertarik pada hal itu. Karena kau begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau ingin membunuhku. Sebaiknya kau pikirkan, bagaimana kau akan bertahan malam ini. Sungguh kesombongan. Aku ingin melihat bagaimana kau akan memastikan aku tidak selamat malam ini. Pengawal. Tuan muda Feng, hari ini adalah hari yang penting. Kita menentukan peringkat dari 3 keluarga besar. Mengapa repot-repot marah pada orang tak berguna seperti itu? Itu benar. Dia hanyalah orang tak berguna. Qin Feng, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat siapa yang sesungguhnya adalah penguasa ibu kota ini. Ini adalah kursi yang mewakili ibu kota. 4 keluarga teratas. 4 kursi. Yang paling atas adalah, itu milik tahta Baginda Kaisar Pedang. Hari ini, tokoh terhormat itu akan hadir secara pribadi di tempat ini untuk menobatkan 4 keluarga besar yang baru. Baginda Kaisar Pedang, itulah orang yang pernah dengan satu serangan pedang memukul mundur pasukan sejuta orang. Aku tidak pernah menyangka dia akan hadir secara pribadi. Jika aku ingat dengan benar, kursi utama dulunya milik keluarga Qin bukan? Sayang sekali. Sekarang, keluarga Qin telah dihancurkan. Di sini, tidak ada lagi tempat untuk keluarga Qin. Dan kau, hanyalah seorang tunawisma. Tak berguna yang menyedihkan. Kalian semua ini apa? Apakah kalian pantas berdiri sejajar dengan keluarga Qinku? Qin Feng, tahu. Keluarga Wang, keluarga Xiao, keluarga Feng, keluarga Han,
Namun ada satu hal yang kau katakan memang benar. Benar-benar tidak ada tempat bagi keluarga Qinku. Tempat keluarga Qinku di sini. Bocah, turun. Itu adalah puncak kekuasaan di ibu kota. Tahta Baginda Kaisar Pedang. Kau ini makhluk macam apa? Apa kau bahkan pantas duduk di sana? Bagaimana kau tahu? Aku bukan eksistensi di puncak kekuasaan. Sampah ini, kursi ini, bahkan keluarga Wang tidak berani menginginkannya. Namun kau berani menyombongkan diri tanpa malu di sini. Kursi ini awalnya disiapkan untukku. Jika aku tidak pantas duduk di sini, siapa lagi yang pantas menduduki posisi ini? Aku mengerti. Dia hari ini menggunakan nyawanya sendiri. Mencoba mengganggu seluruh pertemuan. Penawal, turunkan dia dari sana. Qin Fang, cepat turun. Kau sudah menyinggung, ibu kota dipenuhi bangsawan yang kuat. Jika kau berani menodai keragungan ilahi Kaisar Pedang lagi, aku khawatir. Sekalipun penguasa datang kau, tetap tak bisa diselamatkan. Jangan terburu-buru. Aku belum cukup menonton. Lihat dia. Terlihat seperti badut. Betapa lucunya. Begitu pelayan Wang tiba, aku sudah bisa membayangkan. Dia berlutut dan memohon belas kasihan. Wang Shou, bajingan tua di depanku itu hanya pantas menundukkan kepala dan tunduk. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar sejak aku lahir. Sekarang keluarga Wang menjabat sebagai kepala 4 keluarga besar dan didukung oleh sosok misterius. Hari ini, mereka bahkan lebih disukai oleh Kaisar Pedang yang agung. Namun kau berani mengatakan pelayan Wan hanya pantas menundukkan kepala dan tunduk padamu. Kau duduk di posisi itu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Kaisar Pedang itu sendiri? Qin Fang, jangan-jangan karena keluarga Qin dimusnahkan, otakmu jadi tidak berfungsi dengan benar. Jika kau tidak percaya padaku, mengapa kau tidak memanggil Wang Shou untuk datang dan mencobanya sendiri? Sungguh kesombongan. Selamat datang pelayan Wang dari keluarga Wang. Qin Fang, awalnya aku ingin menikmati sedikit lebih lama pertunjukan badutmu. Tetapi sekarang, pelayan Wang sudah tiba. Waktu kematianmu juga telah tiba. Hari ini jelas bukan waktu kematianku, melainkan akhir dari kalian 4 keluarga besar. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu untuk melihat bagaimana kau menggunakan mulutmu untuk membuatku mati dengan omongan. Qin Fang, aku tahu kau merasa benci. Aku tahu kau ingin membalas dendam untuk keluarga Qin. Tapi saat ini, kau bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri. Semuanya sudah tidak tertolong. Dian Ying, jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada yang akan bisa menyakiti kita. Hari ini, seharusnya mereka yang memohon padaku untuk mengampuni hidup mereka. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mantan Tuan Muda Kia, dari keluarga bangsawan yang dulunya terkemuka. Kau benar-benar memiliki kesombongan yang luar biasa. Namun kurasa, kau telah salah memahami satu hal. Pihak yang saat ini mengelola 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota bukanlah keluarga Qinmu, melainkan keluarga Wangku. Kau merebut posisi itu melalui cara-cara tercela. Hari ini, aku akan mengambilnya kembali semuanya. Aku harap nanti kau masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Pelayan Wang, aku setuju untuk menikah dengan keluarga Wang. Aku juga memohon padamu untuk mengampuni nyawa Qin Fang. Dian Ying, kau tidak perlu memohon padanya. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyakiti kita lagi. Dasar bodoh, kau masih angkat bicara. Si bodoh sombong yang tidak tahu tempatnya ini. Dan kau masih berani angkat bicara. Apakah kau mencoba membuat keluarga Han kita? Apakah kau akan mengikuti jejak keluarga Qin? Pelayan Han, tidak perlu melakukan ini. Hari ini adalah hari keluarga Wangku mengambil alih ibu kota. Ini juga hari putraku dan Nona Han membentuk aliansi pernikahan. Aku akan memberikan bantuan ini kepada Nona Han. Kau turun dari atas sana dan merangkak keluar dari sini. Hari ini, Wang Xinan tidak bisa datang. Kau, apa sebenarnya yang kau lakukan pada putraku? Qin Fang, apakah kau gila? Apakah kau ingin keluarga Wang tahu bahwa kau membunuh Wang Xinan? Jika kau melakukan ini, kau akan mati. Bahkan jika kau ingin mati, apakah kau sudah memikirkan Yuer? Dian Ying, jangan khawatir. Semuanya di bawah kendaliku. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk satu tujuan. Dulu Wang Xinan merencanakan untuk menjebakku. Apakah itu idemu? Jadi kenapa kalau memang begitu? Kalau begitu, kehancuran keluarga Qinku dan 4 klan besar ibu kota kalian, semuanya terkait erat. Pemusnahan keluarga Qin saat itu memang dilakukan oleh kami. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan ayahmu yang tua dan disayangi itu. Dia terlalu kolot. Awalnya kami bisa menjadi kaya bersama, tapi dia bersikeras menghalangi kami
memotong jalan kekayaan seseorang, sama seperti membunuh orang tua mereka. Karena itu masalahnya, kami tidak punya pilihan selain mengirim mereka untuk terlahir kembali. Pelayan Wang, kau benar. Keluarga Qin itu, balap, yang mengakibatkan keluarga-keluarga kita selama bertahun-tahun terakhir terus stagnan. Karena dia tidak mau menyerahkan posisi klan pemimpin. Dia pantas mati. Pelayan Wang bijaksana dan perkasa, bahwa dia bisa menggantikan keluarga Qinmu. Kau seharusnya merasa terhormat. Ayahku hanya menolak untuk berkubang dalam lumpur bersama kalian. Apa kesalahannya dalam hal itu? Kalian sungguh demi kekayaan sesaat membantai 50 anggota keluarga Qinku. Kejahatan kalian pantas dihukum mati. Hanya berdasarkan dirimu, kau pikir kau bisa menghukum kami? Semua orang yang hadir hari ini, siapapun yang bersalah, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku akan menuntaskan perhitungan dengan mereka semua. Kau hanya seorang prajurit rendahan, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Baginda Kaisar Pedang setuju untuk hadir secara pribadi hari ini. Itulah martabat keluarga Wangku. Dengan Baginda Kaisar Pedang mendukung kami, bahkan keluarga Qinmu, pada masa kejayaannya, bisa dimusnahkan dengan jentikan jari. Apalagi kau, yang sekarang hanyalah sosok yang disayangi, yang tidak punya apa-apa. Lupakan keluarga Wang, hanya di perjamuan ini. Bangsawan kuat manapun yang ingin membunuhmu, hanya perlu mengucapkan kata-katanya. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, turunlah dengan patuh. Kami bisa membiarkan mayatmu utuh. Tokoh-tokoh berpengaruh di perjamuan ini mengata kemanapun aku melihat, mereka semua hanyalah sekelompok orang tak berguna. Pelayan Wan, hentikan membuang waktu berbicara. Anak ini lagi, jangan sampai kita menunda jalannya pertemuan yang normal. Benar, jika Kaisar Pedang melihat ini, dia akan berpikir kita tidak kompeten. Itu masuk akal. Qin Fang, mengingat reputasi keluarga Qin sebelumnya, aku awalnya berniat mengampuni nyawamu. Aku tidak pernah menyangka kau akan berulang kali memprovokasiku. Kau mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan kami semua. Hari ini, aku akan atas nama Kepala 4 keluarga besar ibu kota mengeluarkan terhadapmu perintah kematian di seluruh 9 langit dan 8 penjuru. Tidak akan ada kedamaian sampai mati. Keluarga Xiaoku setuju untuk melaksanakannya, memastikan orang ini mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga Fangku juga setuju untuk melaksanakannya, memastikan orang ini semua jalan kehidupannya terputus. Keluarga Han kami setuju. Qin Fang, 4 keluarga besar, secara serentak mengeluarkan perintah kematian. Bahkan, jika seorang dewa datang, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Kekuasaan yang luar biasa. Keluarga Wang kalian benar-benar memiliki otoritas yang begitu besar. Kau tahu rasa takut sekarang bukan? Sayang sekali. Jika kau ingin berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Hari ini aku akan duduk tepat di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Sedikit pun. Dia gila. Benar-benar tidak waras. Kurasa bocah ini telah diprovokasi secara berlebihan dan menjadi gila. Dia duduk di sini, bermimpi menjadi yang kedua setelah satu orang, dan di atas 10.000 orang lainnya. Setelah perintah kematian dikeluarkan, di mataku kau sekarang tidak lebih dari mayat. Hari ini, mengingat hari ini adalah hari keluarga WENJ-ku, naik ke kursi keluarga bangsawan terkemuka, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Turun ke sini. Pelayan Wan, lihat. Kaisar Pedang yang terhormat akan segera tiba. Jika kita tidak segera membereskan bocah ini, jika Kaisar Pedang melihat ini, dia akan berpikir, kita bahkan tidak bisa menangani masalah sepel. Itu benar sekali. Hanya seorang prajurit biasa yang hanya berhasil karena keberuntungan untuk bergabung dengan kavaleri besi bencana. Beraninya dia menyinggung Kaisar Pedang. Kurasa dia sudah bosan hidup. Qin Fang, aku mohon padamu, tolong turun. Jika Kaisar Pedang tiba dan melihatmu duduk di kursinya, kau tidak akan punya kesempatan sama sekali. Demi posisi ini, lebih dari 50 anggota keluarga Qinku tewas secara tidak adil dalam semalam. Dian Ying, jangan khawatir. Mulai hari ini, tidak ada yang berani menyentuh kita lagi. Aku Qin Fang menepati kata-kataku. Sungguh kesombongan. Pengawal, bawa anak itu padaku. Seret dia turun dari atas. Patahkan lengan dan kakinya. Cabut uratnya dan kelupas kulitnya. Hentikan. Beraninya kau. Menteri Zhang? Mengapa dia datang ke sini? Menteri Zhang adalah salah satu dari 5 menteri agung yang biasanya melayani penguasa secara pribadi. Dia, mengapa dia datang ke tempat ketua? Sepertinya dia pasti tahu keluarga Wang kini menjadi kepala 4 keluarga besar dan secara khusus datang ke sini untuk memberi selamat kepada kami. Setelah malam ini, keluarga Wang akan melambung tinggi dan keluarga Hanku juga akan ikut menanjak ketenarannya bersama kami. Menteri Zhang, mengapa Anda datang? Jika saya tidak datang,
Bagaimana saya bisa melihat Anda, keluarga Wang begitu angkuh, baru saja menjadi kepala klan. Anda sudah begitu melanggar hukum dan sombong. Jika demikian mungkin lain hari, apakah bahkan saya tidak berarti apa-apa bagi Anda, Menteri Zhang? Apa yang Anda katakan? Mana mungkin saya berani? Tidak berani. Saya pikir Anda sangat berani. Apa maksud Anda? Jelaskan kepada saya. Tampaknya Menteri Zhang tahu Kaisar Pedang sedang mendekat. Menganggap saya tidak kompeten. Sengaja datang untuk mengambil alih. Saya harus menunjukkan komitmen saya. Apakah kalian semua mendengar apa yang dikatakan Menteri Zhang? Bawa bocah itu ke sini. Seret dia ke bawah untukku. Anda pasti buta. Menteri Zhang, mengapa Anda melakukan ini? Pelayan Wang jangan panik. Saya dengar bahwa Menteri Zhang dan Baginda Kaisar Pedang memiliki hubungan yang mendalam. Kehadiran beliau di sini pasti karena anak ini terlalu sombong hingga mempermalukan Baginda Kaisar Pedang. Jika kita hanya menangkap orang ini, kita pasti bisa mengimbangi kemarahan Menteri Zhang. Sudah berakhir. Menteri Zhang memegang status bangsawan di Tiongkok. Dia hanya berada di bawah penguasa dan Kaisar Pedang. Dia sudah marah. Saya takut kita semua akan terlibat. Kau bocah yang sangat sombong. Jika kau ingin mencari mati, jangan seret kami bersamamu. Bocah, saya awalnya bermaksud mengampuni hidupmu. Tetapi karena Anda, keluarga Wang saya benar-benar kehilangan muka hari ini. Sekarang, Anda bahkan tidak memiliki layak berlutut memohon belas kasihan dariku. Sudah berakhir, Qin Fang. Bahkan jika sekarang, 4 keluarga besar menggabungkan kekuatan mereka, mereka tetap tidak bisa melindungimu. Dian Ying, kau terlalu banyak berpikir. Melindungiku. Melihat ke seluruh ibu kota. Orang yang bisa menyentuhku belum lahir. Bocah, hal-hal telah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih memimpikan hayalan besar Anda? Aku tidak tahu bagaimana adik perempuanku pernah menyukai Anda, mempermalukan reputasi Kaisar Pedang, merusak majelis seleksi keluarga aristokrat, dakwaan mana pelanggaran mana. Itu semua cukup untuk memusnahkan satu klan. Menteri Zhang, mohon izinkan saya untuk menangkap orang ini dan mencincangnya untuk memberikan contoh yang tepat. Begitukah? Xiang Tianhao, kau sebaiknya memberitahuku juga kursi ini. Apakah aku pantas mendudukinya? Kurang ajar. Berani memanggil langsung nama pemberian Menteri Zhang? Melihat ke seluruh Tiongkok, kursi ini hanya Anda yang layak untuk diduduki. Menteri Zhang, mengapa Anda melakukan ini? Dia hanyalah seorang prajurit dari kavaleri besi bencana. Hanya prajurit biasa. Dengan hak apa dia berani duduk di samping Kaisar Pedang? Diam. Statusnya adalah seperti naga yang melayang di langit, singa agung di darat. Bagaimana mungkin Anda bisa menebaknya? Apa yang sedang terjadi? Tuan Kia, saya datang terlambat, membiarkan kelompok penjahat ini mengganggu kesenangan Anda. Mohon hukum saya atas pelanggaran ini. Kau tidak terlambat. Jika kau datang lebih awal, bagaimana aku bisa melihat warna asli mereka yang jelek? Jadi keluarga bangsawan ibu kota kita. Mereka semua menindas orang lain dengan kekuasaan. Pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Qin Fang, Anda. Apa maksudmu kau? Bukankah kau bilang ingin menghukumku? Bukankah kau bilang ingin membuatku dicincang? Kenapa? Sekarang kau bahkan tidak bisa bicara. Wang Shou, Wang Shou, Anda benar-benar telah menyebabkan saya malu besar. Jika orang lain tidak tahu, mereka mungkin berpikir Tiongkok ini sekarang bermarga Wang. Menteri Zhang, mohon dengarkan penjelasan saya. Ini semua salah orang ini. Dia mengabaikan kepatutan. Dia menunjukkan penghinaan terhadap hukum. Dia benar-benar berani untuk duduk secara pribadi di atas tahta Kaisar Pedang. Itulah mengapa kami, itulah mengapa apa, melihat ke seluruh aula perjamuan, hanya kursi ini yang layak untuk status Tuan Kia. Beraninya kalian beberapa orang berdiri di sini menunjuk-nunjuk dan berkomentar. Menteri Zhang, aku tahu kau dan keluarga Kia sudah lama saling kenal, tapi hari ini tepat di depan kami, para bangsawan kuat utama di ibu kota. Kau secara terbuka melindungi anak ini. Bukankah kau sedikit? Bukankah kau terlalu sombong? Wang Shou, apakah kau mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Kurasa sudah waktunya bagi 4 keluarga besar ibu kota. Sudah waktunya untuk membereskan masalah. Dengarkan baik-baik kalian semua. Aku Xiang Tianhao dengan ini mengumumkan 4 keluarga besar. Dengan ini dihapus dari daftar. Status 4 keluarga besar kami secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa. Dengan hak apa kau mencabutnya? Tepat sekali, Xiang Tianhao. Kami menasihatimu dengan baik. Jangan demi anak ini melakukan tindakan seperti itu yang merupakan kemarahan besar terhadap dunia. Dengan hak apa? Dengan hak bahwa kalian secara terbuka menghina Tuan Kia sebagai salah satu dari 5 menteri besar Tiongkok. Apakah aku masih tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. Mengesankan, keluarga Wang kalian benar-benar memiliki otoritas resmi yang sangat besar. Bahkan seorang menteri Tiongkok diabaikan oleh kalian. Qin Fang, jangan mengandalkan Xiang Tianhao mendukungmu dan berpikir kau bisa lolos dari kematian hari ini. Kursi yang kau duduki adalah kursi pribadi Kaisar Pedang. Bahkan jika penguasa nasional datang
dia tidak akan berani memperebutkannya. Wibawa surgawi Kaisar Pedang bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh menteri biasa sepertinya. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Keluarga Wang kami, setelah menerima anugerah dari Kaisar Pedang yang agung, secara alami akan bertindak atas nama tokoh agung itu untuk melenyapkanmu. Si celaka sombong yang menghina wibawa surgawinya. Keluarga Fengku setuju. Bunuh Qin Fang. Lindungi martabat Kaisar Pedang. Keluarga Shou mendukung mosi ini. Keluarga Han juga mendukung mosi tersebut. Zhang Tianhao, aku harap kau tidak menjadi musuh dengan Kaisar Pedang yang agung demi bocah ini. Wang Shou, kau punya keberanian yang luar biasa. Apakah kau mengancamku? Aku memberimu nasihat. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan menyaksikan wibawa keluarga Wangmu. Lapor, Hua Feng Jenderal terdepan Kaisar Pedang membawa hadiah besar atas nama Kaisar Pedang. Telah tiba di pintu masuk. Hua Feng, itu adalah orang kepercayaan Kaisar Pedang. Dulu, dia melakukan segalanya demi Kaisar Pedang. Menangkis pasukan sekutu 10 negara. Demi Kaisar Pedang seorang ahli tak tertandingi. Dia benar-benar datang membawa hadiah. Sepertinya, apa yang dikatakan pelayan Wang sebelumnya, bahwa Kaisar Pedang telah menerima undangan keluarga Wang untuk menghadiri perjamuan ini, adalah benar. Keluarga Wang telah berpegangan pada Kaisar Pedang. Cabang tinggi ini, di masa depan mereka pasti akan melambung ke langit. Keponakan di sini mengucapkan selamat kepada keluarga Wang sebelumnya atas kenaikan ke puncak ibu kota. Kau lihat sekarang, apa arti kekuatan yang luar biasa? Berada di atas 10.000 orang, itu bukanlah sesuatu yang kau semut yang jahat sampai ke inti. Bisa santun, kursi pribadi Kaisar Pedang. Sebentar lagi, Tuan Hua Feng telah tiba. Pembalasanmu akan tiba. Kau akan mati. Dengan cara yang paling menyakitkan, mati. Bukankah kau merayakan terlalu cepat? Hua Feng, apakah dia datang untuk keluarga Wang kalian? Masih belum diketahui. Kau yang tidak tahu diri. Kau tidak mungkin menyarankan bahwa Hua Feng yang agung datang untukmu kan? Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kau layak? Beberapa orang kau tahu, hanya berasumsi. Mereka punya seseorang yang mendukung mereka. Tidak tahu ketinggian langit. Namun mereka gagal menyadari bahwa latar belakangnya, di mata kami, bukanlah apa-apa sama sekali. Zhang Tianhao, kau melindungi si kecil manis ini. Masalah mempermalukan Kaisar Pedang. Aku pasti akan dengan jujur melaporkannya kepada Tuan Hua Feng. Ketika saat itu tiba, aku khawatir jabatanmu sebagai menteri tidak akan aman. Benarkah begitu? Aku akan menunggu dan melihat. Sebentar lagi aku akan lihat apakah kalian semua masih sangat menantang. Dewa Perang Hua Feng, Tuan telah tiba. Dengan hormat menyambut kedatangan pribadi Tuan Hua Feng. Tuan Hua Feng, Anda telah tiba. Baginda Kaisar Pedang sedang sibuk dengan urusan penting. Saya dipercayakan oleh Baginda Kaisar Pedang untuk datang ke sini atas nama beliau. Terima kasih atas kebaikan Baginda Kaisar Pedang. Orang ini, dia mengandalkan adanya dukungan Zhang Tianhao, menghancurkan perjamuan kami, dan bahkan secara paksa menduduki tahta Baginda Kaisar Pedang. Kami berharap Tuan Hua Feng akan menjatuhkan hukuman ilahi dan membuat kedua orang ini dieksekusi di sini. Qin Fang, mengapa Anda tidak turun? Tuan Hua Feng datang mewakili Kaisar Pedang. Anda masih berani duduk di tahta Kaisar Pedang. Apakah Anda berniat secara terbuka mempermalukan Baginda Kaisar Pedang? Kursi ini awalnya disiapkan untukku. Mengapa aku harus turun? Tuan Hua Feng, tindakan Qin Fang tidak disengaja. Tolong jangan hukum dia. Aku bersedia menggunakan nyawaku untuk ditukar dengan nyawa Qin Fang. Nyawa Anda? Berapa harga nyawa Anda untuk menodai martabat Baginda Kaisar Pedang? Bahkan jika orang ini dipotong menjadi 1000 keping dan dihancurkan menjadi debu, itu tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan kami. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bahkan sekarang, masih berani membela orang ini. Jika Baginda Kaisar Pedang menjatuhkan hukuman ilahi, keluarga Hanku akan lenyap sepenuhnya. Nona Han, tidak perlu melakukan ini. Orang ini memiliki status yang mulia. Kursi ini, dia layak untuk diduduki. Tuan Hua Feng, mengapa Anda melakukan ini? Meskipun hari ini, saya datang atas nama Baginda Kaisar Pedang. Hadiah ini bagaimanapun adalah untuk Tuan Qin, untuk dipersembahkan kepada keluarga Wang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Qin Feng si tak berguna ini ternyata memiliki hubungan seperti itu dengan Tuan Hua Feng. Menyampaikan hadiah untukku. Baru saja Anda membuat kami semua kehilangan muka sepenuhnya. Sekarang Anda tahu cara memohon belas kasihan. Apakah Anda pikir kami semua adalah orang mati? Tuan Hua Feng adalah jenderal perang terkemuka Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan sampah ini? Saya pikir, pastilah Tuan Hua Feng menjadikannya simpanan pria. Pantas saja, dia bisa datang dari kerajaan Jin Utara, tempat yang merupakan neraka hidup, dan keluar hidup-hidup. Ternyata Anda mengandalkan kekuatan ilahi Tuan Hua Feng. Qin Fang, Anda benar-benar seorang ahli dalam hidup dari wanita. Baiklah, hari ini aku akan menghormati
reputasi Tuan Huafeng, dan memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang lumpuhkan kakimu sendiri untukku. Berlutut di hadapan kami semua, dan tampar dirimu berulang kali, sampai perjamuan berakhir. Maka aku mungkin mempertimbangkan memberimu jalan keluar. Pelayan Wan, sangat murah hati, mengampuni nyawa tak berhargamu. Apa yang Anda ragukan? Cepat berlutut dan berterima kasih atas kemurahannya. Kau ingin aku berterima kasih? Baiklah. Qin Fang, saya pikir tulang Anda sangat keras. Ternyata Anda hanyalah seorang pengecut yang takut mati. Ayo, Tuan Muda Kia. Aku sangat ingin melihat Anda berlutut dan memohon belas kasihan di bawah kaki kami. Qin Fang kepala Pan Kim saat ini. Khusus untuk Klan Wang. Menyampaikan kepala kelas khusus. Selamat kepada Klan Wang atas menjadi kepala dari 4 klan besar yang baru dipromosikan. Wang Shou, bukankah kau sudah mencari putramu? Hari ini, aku serahkan kepalanya padamu. Untuk meredakan penderitaanmu karena merindukannya. Nan bagaimana ini bisa terjadi? Itu Anda membunuh putraku. Sekarang juga kau akan membayar dengan nyawamu. Anda berani bergerak di depan saya. Anda mencari mati. Tuan Huafeng, Qin Fang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Menurut hukum negara dia harus segera dieksekusi. Mengapa Anda melindunginya? Membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Bajingan ini menindas istri dan putriku, membuat mereka terhina tanpa akhir di kerajaan Jin Utara. Dan kau menyebut ini tak bersalah. Kalian 4 klan besar benar-benar memainkan peran yang bagus dalam memutarbalikkan hitam dan putih. Wang Shinan berkolusi dengan bandit kerajaan Jin Utara, merugikan warga Tiongkok saya. Kejahatannya pantas dihukum mati. Tuan Qin bersusah payah untuk membersihkan urusan internal klan Wang Anda. Ini adalah kehormatan Anda, kalian semua. Jika Anda bergaul dengan klan Wang dan berkubang dalam lumpur, jangan salahkan saya karena bersikap kejam kepada Anda. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Putraku adalah reinkarnasi naga sejati. Dia sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya mengerti. Itu palsu. Mereka semua adalah aktor yang Anda sewa. Anda ingin menjatuhkan klan Wang saya. Saya sama sekali tidak akan membiarkan Anda berhasil. Pengawal Wang Shou, Tuan Qian dan Jenderal Huafeng sama-sama ada di sini. Anda masih berani melawan. Haruskah saya menyebut Anda berani? Atau bodoh? Karena dia ingin mati lebih cepat, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Bunuh. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Wang yang tersisa di ibu kota. Anda ingin keluarga Wang kami lenyap? Anda sedang bermimpi. Tunggu sampai Tuan itu menyelesaikan rencananya. Bahkan jika Kaisar Pedang datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Pada saat itu, tidak ada satupun dari kalian akan lolos dari kematian. Tuan, mungkinkah di balik keluarga Wang masih ada orang lain? Siapa itu? Cepat bicara. Dia adalah siapa? Berani melakukan kekerasan tepat di depanku. Cepat kejar dia. Ya, Baginda Kaisar Pedang. Melihat situasi ini, orang ini tampaknya tidak menargetkan keluarga Qian, melainkan menargetkanmu. Jadi dia mengincarku. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Sekarang setelah keluarga Wang menyerah. Sekarang giliranmu. Saudara Qian, aku salah. Aku seharusnya tidak menyakiti keluarga Qian. Aku bersedia memotong anggota tubuhku sendiri. Tolong ampuni aku kali ini. Tolong ampuni aku. Saudara Qian, saudara Qin aku juga. Aku bersedia setia dan patuh kepadamu. Aku bersedia melayanimu seperti sapi atau kuda. Aku mohon tolong jangan bunuh aku. Sekarang kau tahu cara memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Kalian semua turunlah dan bertobatlah kepada anggota keluarga Qin. Sekarang giliranmu. Saudara Fan, aku adalah kakak kandung Nian Ying. Aku juga separuh dari keluargamu. Kau tidak mungkin membunuhku kan? Mian Hing, Nenek salah. Tolong bantu kami memohon belas kasihan pada Qin Fang. Kami adalah keluargamu. Bagaimana kau tega melihat kami mati tepat di depanmu? Qin Fang, tolong biarkan mereka pergi kali ini saja. Hanzu, usiamu sudah lanjut. Aku akan mengampuni nyawamu. Adapun kau,
Hukuman mati bisa ditiadakan, tetapi hukuman untuk hidup tidak bisa dihindari. Kau akan diasingkan ke pasukan perbatasan untuk mengabdi pada negara. Terima kasih, karena telah mengampuni hidupku. Yin El, ayo kita pulang. Qin Fang ini, Qin Fang. Siapa itu? Tidak pernah dengar tentang dia. Kapten, itu di masa lalu. Kepala 4 keluarga besar, Tuan Muda Qian. Dia. Aku ingat sekarang. Jadi yang seluruh keluarganya baru saja musnah keluarga Qian. Karena Anda tahu siapa saya. Mengapa Anda tidak menyingkir dari jalan saya? Ini adalah grup Bayun. Jangan bicara tentang Kau Yang. Sekarang menjadi tunawisma. Bahkan jika kepala keluarga Qian datang ke sini saat masa kejayaan mereka, harus berlutut dan merangkak masuk. Anda berani menghina keluarga Qian saya. Aku tidak hanya akan menghinamu, aku juga akan memukulmu. Serang. Aku adalah sepupu Cie Obei. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Cie Obei tidak akan melepaskanmu. Benarkah begitu? Kalau begitu hari ini, saya akan memberi Bai Chang Yuan pelajaran yang bagus. Hentikan. Qian, sekretaris Qian kau di sini. Nak kau mati. Berani membuat masalah, tepat di bawah hidung Cio Bai. Apakah Anda bosan hidup? Cepat lepaskan dia. Baiklah, Anda berani melukai seseorang di depan saya. Apakah Anda pikir otoritas Cio Bai tidak ada? sama sekali tidak. Bai Chang Yuan sibuk dengan segudang urusan. Saya hanya memberi pelajaran kepada salah satu bawahannya untuknya. Anda sekretaris pribadi. Bai Chang Yuan muncul di sini, menunjukkan bahwa Bai Chang Yuan sudah tahu saya sudah tibakan. Karena memang begitu, mengapa dia belum keluar menemui saya? Grup Bai telah mendominasi ibu kota selama beberapa dekade. Bahkan anggota 4 keluarga besar tidak berani berbicara dengan kesombongan seperti itu. Ketika Anda bertemu Cio Bai nanti, saya harap Anda mempertahankan sikap ini. Tentu saja, tidak peduli siapa dia, saya selalu mempertahankan sikap ini. Mari kita pergi. Cio Bai, orang itu, saya telah membawanya. Jadi kau adalah Qin Fang yang baru-baru ini menghancurkan 3 dari 4 keluarga besar. Mengapa kau datang menemuiku hari ini? Apa tujuanmu? Untuk menuntut pembayaran. Apa kau pikir? Hanya karena Xiang Tian Hao mendukungmu, aku akan takut padamu. Pengaruh keluarga baik kami tidak kalah dengan Xiang Tian Hao. Selain itu dengan Lin Haitian, Raja Dunia Bawah mendukung kita. Kita mengendalikan ranah legal dan ilegal. Kau berani menuntut uang dariku. Hutang harus dibayar. Itu adalah hukum langit dan prinsip bumi. Saya tidak peduli siapa dia. Hutang ini, saya akan menagihnya. Mengesankan. Sungguh mengesankan. Tadi Xiao Qin memberitahuku bahwa tuan muda keluarga Qian sangat arogan. Aku tidak mempercayainya saat itu. Melihatnya hari ini, tampaknya itu benar. Itu karena saya memiliki moral dan kekuatan. Apa kau pikir kau datang atas nama keluarga Han? Bisakah kau begitu ceroboh? Kau salah orang. Bukan hanya aku tidak mau memberi uang kepada keluarga Han, bahkan kau tidak akan keluar dari gerbang ini hari ini. Aku akan membawa kepalamu dan memberikannya kepada Xiao Qin sebagai hadiah untuknya. Anda punya hubungan dengan Han Yukin, tapi saya kira memang begitu. Sebelumnya di ibu kota dia selalu dikenal karena memamerkan diri dan merayu pria. Orang yang tidak tahu malu dan seorang pemboros yang menawan. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Qin Fang, beraninya kau menghinaku seperti ini. Cabut lidahnya. Cio Bai, meskipun orang ini sombong, di belakangnya ada Menteri Xiang. Kita tetap harus menunjukkan rasa hormat padanya. Demi Xiang Tian Hao, aku akan mengampuni nyawamu. Lepaskan pakaianmu, ikat tangan dan kakimu, berjalan ke jalan utama, dan pamerkan dirimu di depan umum. Maka aku bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Menyuruh saya berparade di depan umum. Bahkan jika Lin Haitian sendiri datang, dia tidak akan memiliki kualifikasi. Sungguh bocah yang kurang ajar, Tuan Lin. Adalah dunia bawah ibu kota, pengendali tertinggi. Bahkan kakekku harus menunjukkan rasa hormat padanya. Bagaimana mungkin orang tak berarti sepertimu berani memanggilnya dengan nama lengkapnya? Saya katakan, bahkan jika Lin Haitian sendiri datang, kata-kata ini, saya tetap tidak akan menariknya kembali. Qin Feng, Anda benar-benar mengabaikan semua orang. Cio Bai kami sangat murah hati dan ingin memberi Anda jalan keluar. Tetapi Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Dan bahkan menggunakan sikap ini untuk berbicara kepada Cio Bai kami. Apakah Anda tidak mampu memahami bahasa manusia? Anda menginginkan hidup saya. Dia tidak bisa melakukannya. Dan dia juga tidak pantas. Dasar bodoh yang sombong. Apa kau pikir hanya karena Xiang Tian Hao adalah pendukungmu, aku tidak akan berani menyentuhmu? Setelah aku membunuhmu, aku akan pergi dan menghancurkan keluarga Han. Dan wanita milikmu itu, Han Yanyin, juga akan menjadi milikku. Aku akan membuatnya dilecehkan oleh semua pria.
sampai dia mati. Siapa bilang saya hanya punya Xiang Tianhao sebagai pendukung? Jika Anda berani menyakiti keluarga saya, bahkan jika Anda punya 10 nyawa pun itu tidak akan cukup. Mungkinkah dia memiliki pendukung misterius lain yang cukup kuat untuk bersaing dengan Lin Haitian? Ciao Bai, saya menemukan bahwa Tuan Wafeng pernah membantunya di pertemuan klan. Namun, Tuan Wafeng pasti melakukannya karena menghormati Menteri Xiang. Itulah mengapa dia turun tangan untuk menyelamatkannya. Aku bertanya-tanya apa itu. Jadi, kau hanyalah seseorang yang meminjam gengsi rubah. Apa kau benar-benar berpikir Hua Feng bisa melindungimu seumur hidup? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa coba. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Putuskan tendon Achillesnya untukku. Mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan keberanian ini. Token Kaisar Pedang ada di sini. Biar saya lihat siapa di antara kalian yang berani bertindak gegabah. Token Kaisar Pedang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini adalah token pribadi Kaisar Pedang. Itu bisa memobilisasi kavaleri besi bencana. Surat perintah militer untuk 1.000.000 prajurit kuat. Bahkan jika itu Hua Feng Jenderal Perang nomor 1, di bawah komando Baginda Kaisar Pedang, tidak layak memilikinya. Bagaimana mungkin Baginda Kaisar Pedang menyerahkan artefak suci sepenting itu kepada seseorang sepertimu? Seseorang yang sama sekali tidak memiliki kedudukan. Apa yang dipikirkan Kaisar Pedang bukanlah sesuatu yang seekor semut. Sekali Anda bisa tebak. Qin Fang, aku harus katakan, agar sandiwara ini berjalan dengan baik, kau benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Bahkan token Kaisar Pedang palsu ini dibuat begitu mirip aslinya. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Namun, kau salah perhitungan dalam satu hal. Lin Haitian adalah pendukung setia Baginda Kaisar Pedang. Segala sesuatu yang menyangkut Baginda Kaisar Pedang, dia tahu luar dalam. Lin Haitian saat ini menjadi tamu di grup Bayun. Trik kecil seperti badut, sandiwaramu akan segera terbongkar. Lalu menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Memasukkan penggunaan token Kaisar Pedang. Pelanggaran berat dihukum eksekusi 9 generasi. Kau pantas ditusuk 1000 kali. Hukuman mati 1000 sayatan. Jika kau sekarang berlutut dan memohon padaku, dan menjadi budakku selamanya, aku mungkin bisa memohonkan untukmu, dan mengampuni nyawamu. Jika tidak, begitu Lin Haitian tiba, bahkan kematian, itu mungkin kemewahan di luar kemampuanmu. Tapi mengapa saya merasa bahwa Andalah yang seharusnya berlutut dan memohon belas kasihan kepada saya? Dasar bodoh yang tidak tahu diri. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan kejahatan yang begitu jelas ini, bahkan jika aku membunuhmu, Zhang Tianhao tidak akan mampu melakukan apapun padaku. Kepala naga dunia bawah ibu kota. Lin Haitian penguasa dunia bawah ibu kota. Lin Haitian telah tiba. Salam untuk Lin Haitian. Semoga Lin Haitian meraih keberuntungan bela diri dan kemakmuran. Lin Haitian, Qin Fang, awalnya aku ingin menyiksamu perlahan. Melihat ekspresi percaya dirimu berubah menjadi keputusasaan. Sayang sekali, kesenangan ini sekarang harus kuserahkan kepada Lin Haitian. Orang gila yang kurang ajar. Karena Anda telah bertemu Lin Haitian. Mengapa Anda tidak berlutut untuk menyambutnya? Menyuruh saya berlutut, hanya seorang kepala naga bawah tanah, tidak pantas. Dasar bodoh yang kurang ajar. Lin Haitian, pemimpin terhormat dunia bawah ibu kota, panglima tertinggi. Bahkan aku tidak berani berbicara dengannya seperti itu. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Mungkinkah itu token Kaisar Pedang palsu milikmu itu? Apa? Token Kaisar Pedang palsu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Haitian, orang ini secara curang menggunakan token Kaisar Pedang untuk menipu orang-orang di sini. Dia benar-benar kurang ajar. Saya hanya mencoba menagih hutang yang terutang kepada keluarga Han. Bagaimana itu bisa disebut penipuan? Cukup. Masalah di antara kalian semua. Aku tidak tertarik untuk ikut campur. Tapi Kaisar Pedang adalah orang yang paling kuhormati dalam hidupku. Siapapun yang berani menodai reputasinya, aku tidak akan mudah memaafkan mereka. Qin Fang, apakah kau dengar dengan jelas? Mengapa kau tidak cepat berlutut dan tunduk pada hukum? Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa token Kaisar Pedang di tangan saya palsu? Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, kau masih berani membantah. Kau berakting begitu realistis. Qin Fang, sungguh disayangkan kau tidak menjadi aktor. Sungguh sangat disayangkan. Cukup. Apakah token Kaisar Pedang itu asli atau palsu? Bawa kemari. Aku akan tahu segera setelah memeriksanya. Nikmati saat-saat terakhir hidupmu sepenuhnya. Sebentar lagi kau akan menjadi mayat. Bawahanmu Lin Haitian bersujud di hadapan Baginda Kaisar Pedang. Lin Haitian, dia hanyalah si manis kecil yang seluruh keluarganya dibantai. Mengapa Anda memberinya penghormatan sebesar itu? Begitu token Kaisar Pedang muncul, seolah-olah Kaisar Pedang sendiri telah tiba. Tuan Qin memegang token ini yang mewakili Kaisar Pedang. Apakah ada yang salah dengan Sain bersujud? Mungkinkah token Kaisar Pedang itu asli? Mustahil. Bagaimana mungkin dia memiliki artefak suci seperti itu? Ketika saya masih muda, saya cukup beruntung mendapatkan bantuan dari Kaisar Pedang yang memungkinkan saya beralih dari penjual ikan kecil menjadi kepala naga dunia bawah terbesar di ibu kota. Meskipun saya belum pernah bertemu Kaisar Pedang, saya tidak akan pernah salah mengenali
Token Kaisar Pedang. Bai Cheng Yuan. Apakah Anda meragukan penilaian saya? Saya tidak berani. Tuan Kie, barusan saya Lin menunjukkan rasa tidak hormat kepada token Kaisar Pedang, yang merupakan penghinaan terhadap Kaisar Pedang sendiri. Kejahatan saya pantas dihukum mati. Mohon wakili Kaisar Pedang dan hukum saya. Bangunlah. Tidak ada kesalahan pada yang tidak disengaja. Terima kasih. Tuan Kie, Anda memegang token Kaisar Pedang yang mewakili Kaisar Pedang. Jika ada sesuatu, mohon perintahkan saya dengan bebas. Saya Lin pasti tidak akan ragu-ragu. Saya tidak akan berani. Tuan Bai ini benar-benar memiliki wibawa yang besar. Saya hanya mencoba menagih hutang yang terhutang kepada keluarga Han. Dia ingin menghukum mati saya. Masih ingin mengambil nyawa saya. Dan membuat 10.000 panah menembus hati saya. Otoritas yang begitu besar. Bahkan jika Kaisar Pedang sendiri hadir, Anda bahkan tidak akan memedulikannya, bukan? Bai Cheng Yuan. Apakah kau benar-benar berani melakukan pembangkangan? Qin Fang, jangan mengucapkan omong kosong jahat. Hanya melempar lumpur. Anda tahu jelas di dalam hati Anda sendiri. Menghina Kaisar Pedang, kejahatan yang pantas dihukum mati. Tangkap dia. Lin Haitian. Aku adalah kepala 5 Menteri Agung. Cucu dari Patriark Bai. Keturunan langsung dari garis keturunan keluarga Bai. Namun hari ini Anda berani bergerak melawanku. Demi bocah ini, bergerak melawanku. Demi baginda Kaisar Pedang, aku bahkan akan melawan para dewa dan abadi di surga, tanpa berkedip sedikit pun. Serang. Tunggu. Kepala Lin. Tunggu sebentar. Tuan Muda Bai, uang yang Anda hutang kepada saya sepertinya belum diberikan kepada saya ya. Seseorang sepertimu, seekor semut yang bisa kuhancurkan hanya dengan menggerakkan jariku. Apakah kau bahkan layak mengambil uang dari sakuku? Baik. Kepala Lin, lakukan sesukamu. Qin Fang, kau membuat mereka mematahkan kakiku. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuat kakakku menghancurkan kalian semua menjadi debu dan menyebarkan abumu. Bai Cheng Yuan, kau benar-benar seseorang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Bagus. Karena memang begitu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya. Jika kau tahu ini lebih awal, mengapa kau bertindak seperti itu sejak awal? Tuan Muda Bai, terima kasih atas uangnya. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Qin Fang, Lin Haitian, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Aku bersumpah, aku akan memobilisasi seluruh jaringan koneksi keluarga Bai untuk membuat kalian berdua lenyap sepenuhnya dari dunia ini selamanya. Kepala Lin, terima kasih atas apa yang baru saja kau lakukan. Jika bukan karenamu, uang ini mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak usaha untuk didapatkan. Tuan Qin, Anda terlalu baik. Anda bisa memanggil saya Lin tua saja. Namun ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mohon cerahkan saya. Tentu saja. Token Kaisar Pedang adalah dekret pribadi Kaisar Pedang. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang kedua yang bisa memilikinya. Bahkan, Jenderal Utama Kaisar Pedang, Tuan Hua Feng, tidak bisa memegangnya. Mengapa Anda bisa memilikinya? Mungkinkah Anda adalah... Saat ini, musuh tersembunyi sementara saya terbuka. Lebih baik tidak mengungkapkan identitas saya. Kau salah paham. Aku tidak memiliki identitas khusus apapun. Aku hanyalah milik baginda Kaisar Pedang. Merasa bahwa aku pada dasarnya jujur dan benar. Jadi dia melanggar preseden dan menganugerahkan kepadaku token Kaisar Pedang. Memungkinkan aku menjadi utusan khusus untuk membunuh roh jahat bagi baginda Kaisar Pedang dan melenyapkan pengkhianat. Jadi begitu, di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk mengatakannya. Saya pasti akan memberikan segalanya. Aku sebenarnya punya satu masalah yang membutuhkan bantuanmu. Tolong beritahu saya. Ya, bawahan Anda akan segera menanganinya. Bagus. Kalau begitu, jika ada berita, mohon segera beritahu aku. Baiklah. Dengan hormat mengantar Tuan Kie. Kan air mata. Tuan Kie, masalah yang Anda minta saya selidiki telah dikonfirmasi. Bagus. Kerja bagus. Lin Haitian, kepala naga bawah tanah ibu kota. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah
Dia datang ke sini untuk Qin Feng. Qin Feng yang mengesankan. Kau benar-benar tangguh. Saya tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk membuat kepala naga Lin. Sangat menghormatimu. Namun, jika kau ingin menekanku menggunakan latar belakangmu, bahkan jika Han Nianying menjadi pelayan keluarga, dia tetap tidak akan mendapatkan kepatuhan. Jika aku ingin kau menghilang dari dunia ini, apakah aku perlu menggunakan latar belakangku? Lihatlah sendiri. Ini tidak mungkin. Saya jelas melakukannya tanpa celah. Bagaimana mungkin kau bisa tahu? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa memperdaya semua orang? Qin Feng, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Karena pelayan keluarga Han ingin tahu, maka aku akan berbicara di depan semua orang. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Han kehilangan hampir 10 miliar. Dialah yang memberikan 10 miliar ini kepada keluarga Bai untuk menggunakan pengaruh keluarga Bai untuk melenyapkan mereka yang Apa? Insiden itu hampir menyebabkan keluarga Han kita dikeluarkan dari daftar ibu kota. Han Yuking, kau benar-benar melakukan tindakan seperti itu demi keinginan egoismu sendiri. itu benar, dan dia menyia-nyiakan niat baik Nianying dengan menanggung kesalahan untukmu. Namun sekarang kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Hanya satu poin ini saja, aku melenyapkanmu atas nama keluarga Han, dan tidak ada yang berani keberatan. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Apa yang salah dengan itu? Atas dasar apa? Dia lebih mulia dariku. Atas dasar apa dia bisa menjalani hidup yang lebih baik dariku? Saya menolak untuk menerima ini. Hari ini, saya hanya ingin wanita jahat ini mati. Kurang ajar. Beraninya kau menghina istri Tuan Kier. Tangkap dia. Siapa Qin Feng? Su Tianming, Komandan Kap Militer Murka Langit. Kelancangan. Sampah macam apa kau ini? Nama besar Tuan Kier tidak boleh kau sebutkan secara langsung. Kurang ajar. Aku adalah kepala naga dari kekuatan dunia bawah ibu kota. Beraninya orang sepertimu elku, kepala naga. Aku dari kavaleri besi bencana. Komandan kavaleri besi bencana. Apa kau ini? Sehingga kau berani mengecek dan menggonggong liar di depanku. Apel, batalion kavaleri besi. Itu adalah unit elit dari kavaleri besi bencana, di mana satu orang bisa melawan 1000. Satu batalion pernah memusnahkan pasukan 3 negara. Bagaimana mungkin itu bisa muncul di sini? Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa Qin Feng? Aku akan menghitung sampai 3. Jika dia tidak keluar di sini, tidak satu pun orang akan selamat. 1. Batalion Hukuman Surgawi. Aneh. Aku jelas tidak memobilisasi mereka. Mengapa mereka mengerahkan pasukan tanpa izin? 2. Aku adalah Bagus kau berani keluar. Tangkap dia. kau sebagai Komandan Batalion Hukuman Surgawi. Apakah kau tidak tahu siapa aku? Konyol. Mengapa aku perlu tahu siapa seekor semut? Aku hanya tahu bahwa kau tidak akan melihat matahari besok. Hanya seorang Komandan Batalion Hukuman Surgawi. Otoritas resmi yang luar biasa apa yang kau pegang. Menangkap orang secara sewenang-wenang tanpa alasan. Apakah ini cara Kaisar Pedangmu? Mengajarimu cara berperilaku. Baginda Kaisar Pedang. Kekuatan surgawinya meliputi dunia. Dia sangat bijaksana dan cemerlang. Bagaimana mungkin orang seperti itu diizinkan untuk disebutkan oleh sampah sepertimu? Cukup. Aku akan membiarkanmu mati sambil mengerti alasannya. Kriminal Qin Feng mencoba pengkhianatan, menyerbu Tiongkok kita. Aku diperintahkan untuk menangkapmu dan menyerahkanmu ke pengadilan militer untuk dieksekusi karena pengkhianatan. Mustahil. Qin Feng juga anggota dari kavaleri besi bencana. Dia mencintai negaranya. Lebih dari dia, mencintai siapapun. Mustahil baginya untuk mengkhianati negara. Pasti ada kesalahan. Kejahatan yang dilakukan Qin Feng pantas dihukum mati 9 kali. Jika kau melindunginya, aku tidak akan keberatan. Selagi aku melakukannya, memusnahkan keluarga Hanmu. Jalan surga menjamin karma baik. Tetapi siapa yang diampuni oleh langit biru? Qin Feng, bukankah kau ingin menuduhku melakukan kejahatan? Sekarang giliranmu. Saya cukup tidak sabar, saya ingin melihat seperti apa penampilanmu saat kepalamu jatuh ke tanah. Tuan Qin memiliki status bangsawan. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau ini makhluk macam apa? Berani menghalangiku. Jika mulutmu ini berani mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan membuatmu kepala naga dunia bawah ini kehilangan kepalamu. Kepala bergulir. Kau. Tidak apa-apa. Aku akan menangani ini. Benar. Memang seharusnya begini. Berlututlah dengan patuh dan akui kejahatanmu. Dan aku masih bisa melepaskanmu dengan mudah. Tidak masalah jika kau tidak tahu siapa aku. Tetapi ini, kau pasti kenalkan.
Ini adalah token Kaisar Pedang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki dekret pribadi Kaisar Pedang? Dia benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Pantas saja dia berani begitu tak gentar. Komandan kamp hukuman surgawi, Su Tianning berlutut dan terima perintah. Begitu token Kaisar Pedang diperlihatkan, itu melambangkan kehadiran pribadi Kaisar Pedang. Zhou Tianning, mengapa kau tidak berlutut untuk menerima perintah? Qin Fang, oh Qin Fang. Aku harus katakan, nyalimu benar-benar besar. Kau benar-benar berani mencuri token Kaisar Pedang. Apa? Token itu dicuri olehnya. Token Kaisar Pedang telah dicuri oleh penjahat sejak lama. Aku menerima perintah rahasia. Siapapun yang memegang token ini adalah pengkhianat yang berniat mengkhianati negara. Sekarang, kau semakin mengonfirmasi kesalahanmu sendiri. JT itu dicuri. Saya sudah tahu, token Kaisar Pedang adalah milik Tiongkok. Objek tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Pedang. Pria biasa sepertimu mungkin memilikinya. Kau tidak punya apa? Apalagi untuk dikatakan kan? Karena memang begitu adanya. Kalau begitu akui kejahatanmu dengan patuh. Sebagai komandan kamp hukuman surgawi, tidak masalah jika dia tidak mengenaliku. Tetapi dia benar-benar tidak mengenali token Kaisar Pedang. Dan dia mengarang kejahatan seperti itu untuk menangkapku. Mungkinkah kekuatan dalang di balik layar itu sudah meluas ke dalam jajaran kavaleri besi bencana? Mengapa aku tidak pergi bersamanya dulu untuk melihat bagaimana situasinya? Kamu tidak boleh menyentuhnya. Melindungi orang ini juga merupakan pelanggaran berat. Tangkap mereka berdua. Dian Ying, jangan khawatir. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku akan ikut denganmu. Tapi, kamu tidak boleh menyakiti anggota keluarga Han. Bagus. Itu yang terbaik. Bawa kriminal Qin Fang ke pengadilan militer untuk dihukum. Paduka, tugas yang Anda berikan kepada saya telah saya selesaikan. Kali ini Qin Fang tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia punya sayap. Kau benar-benar berani. Jika tuduhanku tidak terbukti, maka kalian akan melanggar kekuatan surgawi Kaisar Pedang. Aku khawatir kalian tidak akan lolos dari kematian. Kaisar Pedang, benda macam apa itu? Tunggu sampai komandan batalion kita dan tuan terhormat itu selesai merencanakan. Dia akan segera menjadi pecundang yang menyedihkan. Saat itu, bahkan aku bisa menginjaknya. Kalau begitu, kalianlah yang berniat memberontak. Tidak. Kaisar Pedang adalah orang yang akan dikutuk selamanya dan menanggung aib. Sedangkan kita sedang bersiap untuk menjadi pahlawan Tiongkok. Sepertinya dugaanku benar. Komandan Batalion Hukuman Surgawi telah disubversi oleh dalang itu. Tujuan mereka sebenarnya adalah posisiku sebagai Kaisar Pedang. Mengapa membuang begitu banyak kata untuknya? Tak lama lagi, dia akan menjadi mayat. Benar. Mengapa membuang banyak kata pada orang yang sudah mati? The film was translated and narrated by M Media. Keberanianmu luar biasa. Berani menyentuh Kaisar Pedang. Baginda Kaisar Pedang, bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan saya karena membiarkan Anda terkejut. Tidak terlambat. Justru itu memungkinkanku untuk mengetahui apa niat orang-orang ini. Masalah yang kuperintahkan untuk kau selidiki. Bagaimana kemajuan penyelidikannya? Itu sudah diselidiki secara menyeluruh. Peristiwa yang terjadi selama periode ini berhubungan dengan keluarga kuno, keluarga Bai. Keluarga Bai. Jadi itu mereka. Ini buruk. Di mana Su Tianning? Dia saat ini masih berada di keluarga Han. Sialan. Kalian semua bereskan ini dengan tuntas untukku. Aku harus segera kembali ke keluarga Han. Ya Tuan. Villa keluarga Han. Saya tidak pernah menyangka Qin Fang ini begitu berani. Berani menceritakan Kaisar Pedang. Sepertinya semua hal yang dia lakukan sebelumnya memanfaatkan pengaruh Kaisar Pedang. Sekarang dia telah menerima pembalasannya. Dia tidak akan selamat malam ini. Sayang sekali bahwa saya tidak bisa secara pribadi menyiksanya sampai mati. Kau bicara omong kosong. Ayahku bukan orang seperti itu. Ayah, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ayah sudah kembali. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Qin Feng, bagaimana mungkin kau bisa kembali hidup-hidup? Aku kembali hidup-hidup. Apakah kalian sangat terkejut? Di mana Han Ying? Di mana dia? Han Ying, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kau berani melarikan diri tanpa izin. Baginda Kaisar Pedang tidak akan memaafkanmu. Kalian bertiga sebagai satu keluarga, pergilah bersatu kembali di dunia bawah. Kalian berulang kali menyakiti keluargaku. Hukum langit tidak akan mentolerirnya. Kejahatannya pantas dihukum mati.
Tuan Qin, saya salah. Ini semua karena perbuatan terkutuk cucu perempuan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong jangan bunuh saya. Di mana Nian Ying? Di mana dia? Mian Hing, dia khawatir tentang keselamatan Anda dan pergi sendirian ke pangkalan militer Komandan Batalion Hukuman Surgawi untuk memohon demi Anda. Apa yang kau katakan? Komandan Batalion Hukuman Surgawi. Kau bilang, kau datang ke sini untuk memohon demi Qin Fang. Kejahatan yang dia lakukan adalah pelanggaran berat. Mengapa aku harus mengampuni nyawanya? Komandan Su, selama Anda mengampuni nyawa Qin Fang, Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Apapun. Menarik. Kalau begitu selama kau membuat para prajurit di kemahku semuanya puas, aku kemudian bisa mempertimbangkan mengampuni nyawanya. Ini, Bukankah kau bilang kau akan melakukan apa saja? Jadi ternyata kau hanya mengatakan itu. Tepat sekali. Lebih baik cepat dan bunuh bocah itu. baiklah. Saya setuju dengan persyaratan Anda. Saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Bagus sekali. Minumlah secangkir anggur ini. Biar kulihat ketulusanmu. Minum. Ini anggur yang enak. Satu botol bernilai puluhan ribu. Coba muntahkan. Wanita bau. Beraninya kau mendorongku. Apa kau bosan hidup? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan setelah makan dan minum sepuasnya? Tentu saja sudah waktunya untuk mulai berbisnis. Kau bajingan. Kau mencari mati. Nian Ying. Qin Fang, kamu baik-baik saja. Itu bagus. Jangan khawatir. Nian Ying, aku akan membawamu pulang sekarang juga. Jangan khawatirkan aku. Cepatlah pergi. Cepat. Nian Ying, Qin Fang, kau ternyata masih hidup. Bagus sekali. Sekarang, kau mendapat satu tuduhan lagi ditambahkan ke kejahatanmu. Menyerang Komandan Tinggi Tiongkok. kalian monster tak berperasaan. Menindas yang lemah dengan kekuatan kalian. Merebut paksa wanita sipil. Juga disebut komandan tinggi. Apakah kalian pikir Tiongkok benar-benar tidak punya hukum yang bisa mengatur kalian semua? Di kamp militer ini, aku adalah langit itu sendiri. Kau hanyalah tuan muda dari keluarga Qian. Kau pikir kau bisa mengendalikanku juga? Kau harus melihat dirimu sendiri. Apakah kau pantas? Sepertinya, aku pasti buta saat itu. Karena membawa sampah seperti kalian ke dalam barak militer dan bahkan membiarkan kalian menjadi elit kavaleri besi bencana. Kau merekrut kami ke dalam pasukan. Sungguh, lelucon yang sangat besar. Apakah kau benar-benar berpikir kau memegang token Kaisar Pedang? Kau pikir itu menjadikanmu Kaisar Pedang itu sendiri? Kau hanyalah hewan peliharaan yang dipelihara oleh Hua Fen. Sepotong sampah yang hidup dari orang lain dengan hidup dari seorang wanita. Apa kau pikir kau penting sekarang? Kalian melakukan kekejaman seperti itu dan menghina istriku. Apakah kalian benar-benar percaya tidak ada yang bisa mengendalikan kalian? Mengendalikan aku? Jangan sebut-sebut dirimu. Bahkan jika Hua Feng ada di sini, dia tidak akan memenuhi syarat. Baiklah, Hua Feng tidak bisa mengendalikan kalian. Lalu bagaimana dengan Kaisar Pedang? Dia menyebut Kaisar Pedang. Tentunya dia tidak mengundang Baginda Kaisar Pedang datang ke sini. Baginda Kaisar Pedang paling membenci tindakan menindas pria dan menekan wanita. Jika dia mengetahui apa yang telah kita lakukan, dia pasti tidak akan mengampuni kita. Jangan panik. Apakah kau benar-benar berpikir bocah sombong ini bisa mengundang Kaisar Pedang? Selain itu, dengan tuan itu mendukung kita, bahkan jika Kaisar Pedang benar-benar datang, aku tidak akan takut. Apa maksudmu dengan itu? Tuan itu sangat berani dan memiliki kebijaksanaan luar biasa. Segera, dia akan naik ke posisi tertinggi itu. Apa itu Kaisar Pedang dibandingkan dengannya? Apakah tuan itu bahkan pantas untuk disebutkan bersamanya? Cepat atau lambat, aku akan menginjak tengkoraknya untuk membuka jalan bagi masa depanku. Sepertinya kau benar-benar sombong. Aku sudah terlalu lama memanjakan kalian. Kalian semua sudah lupa betapa menakutkannya aku. Cukup, hari ini, aku akan sepenuhnya melenyapkan kelompok bencana ini. Benarkah? Aku sangat takut. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kau berencana untuk menghapus kami dari muka dunia ini? Sebagai komandan kamp hukuman surgawi, kau pasti masih ingat ini kan? Ini adalah panah pembunuh naga. Bagaimana mungkin kau memiliki panah pembunuh naga? Panah pembunuh naga adalah panah komando tertinggi dari kavaleri besi bencana, di mana panah itu mendarat
Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Sepertinya, kau belum melupakannya. Tidak. Mulai sekarang, Komandan Batalion Hukuman Surgawi tidak akan ada lagi di dunia ini. Qin Fang, kau benar-benar berusaha keras untuk ini. Memasang pertunjukan kembang api yang buruk seperti itu, kau hampir menipu kami semua. Mereka semua tertipu. Benar, dia mencuri token Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin dia memiliki token pembunuh pamungkas seperti panah pembunuh naga? Kalian sekelompok orang bodoh, menghadapi kematian namun tetap tidak menyadari. Aku benar-benar merasa kasihan pada kalian. Masih bicara keras. Qin Fang, trik apa lagi yang kau miliki? Tunjukkan semuanya. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke jalan ke mata air kuning. Adapun kau wanita jahat, aku akan menjagamu dengan baik atas namanya. Ini adalah kecantikan terkenal di ibu kota. Ketika berinteraksi dengannya, itu seharusnya sangat menyenangkan. Apalagi yang kubutuhkan, cara lain. Tidak akan lama. Tempat kalian ini akan berubah menjadi gurun yang sunyi. Dan kalian semua juga akan berubah menjadi mayat. Qin Fang, fantasi liarmu, kemampuanmu untuk melamun, benar-benar tak tertandingi. Apakah kau benar-benar percaya bahwa mengandalkan kembang api rusak ini benar-benar dapat mengubah Komandan Batalion Hukuman Surgawi menjadi debu? Bahkan jika Kaisar Pedang tiba, apakah kau pikir dia akan mempercayai MO atau mempercayaiku? Apa yang kau lakukan? Hargai momen ini baik-baik. Ketika aku selesai menghitung, saat itulah hidup kalian berakhir. Kau sudah selesai menghitung sekarang, dan aku baik-baik saja. Di mana bala bantuanmu? Di mana bala bantuannya? Kalian semua memiliki keberanian yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Tidak bagus. Serangan Hua Feng. Apa yang kau katakan? Hua Feng, Zhang Tianhao, kau benar-benar demi bocah ini memimpin pasukan untuk membantai Komandan Batalion Hukuman Surgawiku. Apakah kau tidak takut? Baginda Kaisar Pedang akan meminta pertanggungjawabanmu. Sampah dengan karakter buruk. Bagaimana dia layak menyebut Baginda Kaisar Pedang? Hari ini, kami justru bertindak berdasarkan perintah bunuh mutlak Baginda Kaisar Pedang untuk datang ke sini dan melenyapkan kalian semua. Menteri Zhang dikenal karena memprioritaskan situasi keseluruhan, tidak pernah memakai jabatan untuk kepentingan pribadi. Hua Feng bahkan disebut tak tertandingi dalam kebenban. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau juga akan mendengarkan fitnah dari orang picik. Kata-kata Anda, apa maksudnya? Panah pembunuh naga memang milik kavaleri besi bencana. Perintah bunuh mutlak untuk pemusnahan dan pembantaian kota. Tetapi hanya Kaisar Pedang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Kau dengan mudah mempercayai bocah ini dan secara sembarangan membantai prajurit hukuman surgawiku. Setelah malam ini, aku khawatir kau tidak akan luput dari kematian. Jika kau menarik pasukanmu sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan memohon kepada Baginda Kaisar Pedang agar kejahatanmu tidak dihukum mati. Di mataku saat ini kau hanyalah mayat. Apa yang kau tertawakan? Hak apa yang kau miliki untuk tertawa? Kau secara pribadi mengangkat panah pembunuh naga dan mengeluarkan perintah bunuh mutlak. Apakah kau pikir kau bisa lolos dari pertanggungjawaban Baginda Kaisar Pedang? Sepertinya, kau masih belum menyadari situasi kalian saat ini. Bagaimana kau begitu yakin? Aku tidak berhak mengeluarkan perintah bunuh mutlak. Hua Feng yang membawa pedang pembunuh naga menyambut Baginda Kaisar Pedang. Hua Feng, dia adalah Kaisar Pedang. Bagaimana ini mungkin? Tuan itu mengutusku. Ketika aku bergerak, aku jelas menyelidiki identitasnya. Dia hanyalah tuan muda yang tidak berguna dari keluarga Qian. Bagaimana mungkin dia menjadi Kaisar Pedang? Identitas Baginda Kaisar Pedang berada di atas 9 langit. Mengapa dia membutuhkan keyakinan Anda? Zhou Tianming, kau mencoba menjebak dan membunuh Kaisar Pedang yang agung. Kejahatanmu pantas dihukum mati 9 kali lipat. Mengapa kau belum cepat menyerah? Mohon nantikan penghakiman Kaisar Pedang yang agung. Semut yang mencoba menggoyahkan pohon, keras kepala dan tidak menyesal. Karena kematian sudah pasti. Lebih baik bertarung sampai mati. Zhou Tianming, kau memimpin pasukan besar dan menggunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi. Kau harus segera dieksekusi. Tapi aku bisa memberimu kesempatan selama kau memberitahuku siapa orang di belakangmu. Aku bisa mengampuni nyawamu dan membuangmu selamanya ke wilayah tak terbatas. Tidak akan pernah kembali ke negara ini selamanya. Aku tidak bisa bicara. Jika tidak, aku akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Jika kau tidak bicara, maka aku akan membunuhmu sekarang juga. Baiklah, aku akan bicara. Baginda Kaisar Pedang, jangan gegabah. Siapa itu? Siapa yang berani mencoba pembunuhan di depan Kaisar Pedang? Orang yang membunuh Wang Shou saat itu. Orang itu pasti kau kan. Sepertinya kau tahu mana yang baik untukmu. Wanita berbaju hitam
tahu bahwa kau tidak bisa menyakitiku. Kau mencoba membunuh saksi 2 kali. Tapi, jangan anggap aku bodoh. Baginda Kaisar Pedang memang tangguh. Namun ada satu hal yang Anda salah hitung. Apa? Beraninya kau. Kekuatan surgawi Baginda Kaisar Pedang benar-benar menakutkan. Saya akan permisi dulu, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kejar dia. Cepat. Tidak perlu. Kurasa, aku sudah tahu siapa mereka. Baginda Kaisar Pedang, bukankah ini? Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Cepat bawa Nian Ying pergi. Jangan sampai ada orang lain di sini. Ya, bawahan Anda akan segera pergi. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk menghilang dari dunia ini. Bahkan kau terluka. Kaisar Pedang yang memegang pedang pembunuh naga melancarkan pukulan dalam kemarahan. Apakah benar-benar menakutkan itu? Saya sudah membunuh Xiao Tianning untuk Anda. Namun setelah insiden ini, Qin Feng mungkin sudah menebak identitas kita. Kau. Sudahkah kau menangani masalah ini benar-benar? Ya tuanku. Saya telah mengalihkan masalah ke tempat lain yang bisa memberi kita waktu. Namun, saya khawatir kita harus kehilangan sedikit pengaruh. Sampaikan kepada ketiga orang itu untuk saya. Untuk menahan mereka. Tunggu sampai aku merencanakan masalah ini dengan matang. Qin Feng pasti akan mati. Ya. Itu bagus sekali. Aku tidak sedang bermimpi. Kamu tidak mati. Bodoh. Bukankah aku ada di sini? Syukurlah kamu baik-baik saja. Benar. Mari kita cepat. Pelayan keluargahan yang mana? Bangsawan kuat yang mana? Kami tidak menginginkan semua itu lagi. Selama kamu dan Yor ada di sisiku, itu sudah cukup. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tunggu sampai aku selesai membereskan masalah terakhir ini. Lalu aku akan membawamu pergi dari sini. Dan tidak akan pernah kembali. Kamu sekarang bukan lagi kepala 4 keluarga besar, tuan muda keluarga Qin. Bahkan jika Tuan Hua Feng dan Menteri Zhang membantumu, bisakah kamu melawan orang-orang di belakangmu itu? Ya aku bisa. Demi kau. Demi UR. Aku harus membasmi mereka. Kalau tidak, kemanapun kita melarikan diri, mereka tidak akan melepaskan kita. Jangan khawatir. Setelah aku membasmi mereka, aku akan kembali untuk bersamamu. Kalau begitu kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan kembali hidup dan selamat. Aku berjanji padamu. Baginda Kaisar Pedang, personel di ibu kota telah dikerahkan sepenuhnya. Kami menunggu perintah Anda. Kembalilah. Masalah ini melibatkan koneksi yang luas. Jika ada sedikit saja kesalahan, negara Tiongkokku bisa tercabik-cabik. Kali ini aku pergi. Aku tidak pergi dalam kapasitas sebagai Kaisar Pedang, tetapi dalam kapasitas sebagai Qin Feng. Tapi, Tidak ada tapi. bolehkah saya bertanya Baginda Kaisar Pedang? Anda mau pergi kemana? Untuk menghukum 3 penjaga ilahi agung ibu kota. Kediaman penjaga ilahi. Tuan mengutus Komandan Kamp Batalion Hukuman Surgawi, Zhou Tianning. Namun dia gagal melenyapkan Qin Feng. Yinling salah satu dari 3 penjaga ilahi agung. Dan malah seluruh kamp militer dihancurkan. Naga Azur, salah satu dari 3 penjaga ilahi agung. Siapa sebenarnya Qin Feng ini? Bai Fang salah satu dari 3 penjaga ilahi agung. Sehingga dia membuat Tuan begitu gigir dalam ingin membunuhnya. Misteri mendalam Tuan. Pikirannya selain dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengerti. Aku hanya tahu bahwa semua yang kita miliki hari ini diberikan oleh Tuan karena Tuan ingin membunuh Qin Feng. Maka kita harus mencari cara untuk membunuhnya 1000 kali lipat. Mengenai hal-hal lain, kita tidak boleh terlalu memikirkannya. Kalau begitu, apakah sudah waktunya bagi kita untuk bergerak? Aku berharap saat ini, aku bisa segera mencabik-cabik Qin Feng menjadi 10.000 keping. Penjaga ilahi yang terhormat, seseorang telah tiba di luar, mengaku sebagai Qin Feng, meminta audiensi. Menarik, benar-benar menarik. Kami tidak mengatakan kami akan mencarinya, namun dia malah datang mencari kami. Biarkan dia naik. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki. Jangan terburu-buru, ini masih pagi. Bagaimana kalau kita bermain dengannya sebentar? Bermain. Ayo pergi. Di depan kediaman penjaga ilahi. Apakah ini cara keramah tamahan kediaman penjaga ilahi? Bajingan, jangan sombong. Ini adalah kediaman ilahi dari 3 penjaga ilahi agung-agung. Jika para penjaga ilahi marah nanti,
kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Kalau begitu, sebelum kau mati, aku akan berurusan denganmu dulu. Tunggu. Tuan Kia. 3 penjaga ilahi agung memintamu untuk melangkah maju. Apa maksudmu? 3 penjaga ilahi agung berkata, pintu ini adalah untuk dilewati orang. Tetapi untuk anjing ini, mereka harus melewati sini untuk masuk. 3 penjaga ilahi agung, benar-benar sombong ini, untuk benar-benar membandingkan aku orang yang pantas. Membandingkan dengan seekor anjing. Tidak. Tuan Muda Qin, jangan salah paham. Kau seseorang yang mengandalkan kekayaan Tuan Huafeng yang telah bangkit. Di mata 3 penjaga ilahi agung, kau bahkan tidak sebaik seekor anjing. Lalu, bagaimana jika hari ini aku bersikeras lewat pintu masuk yang terbuka ini? Masuk dari sini. Kalau begitu, aku hanya bisa atas nama 3 penjaga ilahi agung memberi pelajaran pada benda ini. Tidak seperti bocah tak beradab sepertimu. Tamparan ini untuk ketidaksopananmu. Kau, Apakah kau tidak terima? sampah sombong ini. Kau benar-benar berani memukulku. Aku mewakili 3 penjaga ilahi agung. Kau memukulku. Itu adalah penghinaan terhadap penjaga ilahi. 3 penjaga ilahi agung sendiri di depanku. Tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau hanya seorang bawahan. Apakah kau pantas memperlakukanku seperti ini? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, suruh ketiga orang itu keluar dan berbicara kepadaku sendiri. Beraninya kau. Berani-beraninya tidak menghormati penjaga ilahi. Bahkan 1000 kematian pun tidak dapat menembus kejahatanmu. Pengawal, cabut lidahnya. Karena kau bersikeras mencari mati, maka aku akan mendisiplinkanmu dengan benar. Atas nama ketiga orang itu. Sungguh keangkuhan yang luar biasa. 3 tuan. Kalian akhirnya tiba. Bocah ini sungguh arogan melampaui batas. Dia sama sekali tidak menghormati kalian dan meremehkan kalian. Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau yang bermarga Kian. Di depan kami bertiga. Memukul bawahan saya. Kau benar-benar sombong. Sama sekali The tidak. film was 3 penjaga ilahi agung sangat translated sibuk and setiap hari. narrated by M. Meany. Kewalahan dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya membantumu mendidik. Hanya seorang bawahanmu. Suruh mereka untuk tidak terlalu sombong. Kau makhluk yang tidak tahu hidup dari mati. Kau ini makhluk macam apa? Apakah kau layak bertindak atas nama kami? Kau benar tentang pernyataan itu. Kalian bertiga memang tidak pantas untuk membuatku bertindak atas nama kalian. Qin Fan, jangan terlalu sombong. Jangan kau kira dengan Menteri Shan dan Hua Feng mendukungmu, hari ini kau yang pertama kali membuat masalah. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, kedua orang itu tidak akan berani mengatakan apa-apa. Mencari masalah? Tidak. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Aku tidak di sini untuk mencari masalah hari ini. Aku di sini untuk membuat kalian menghilang dari dunia ini. Baiklah, semua orang bilang ambisi Tuan Muda Qin lebih tinggi dari langit. Keangkuhan yang luar biasa. Hari ini, aku benar-benar ingin di sini melihatnya sendiri. Tepat di sini. Meskipun agak tidak masuk akal. Tapi, itu juga menyelamatkanku dari banyak masalah. Bagaimanapun ini adalah tempat umum. Jika Tuan itu sampai tahu, dia kemungkinan besar akan menyalahkan kita karena eksekusi yang buruk. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam untuk menyelesaikan ini? Tuan Muda Kia, aku mengagumi keberanianmu. Jika kau punya nyali, maka masuklah ke dalam dan bertanding. Mengapa aku harus takut? Apa maksud dari semua ini? Apakah kau menyiapkan perjamuan Hongmen untukku? Untuk menghadapi kau, apakah kami saudara-saudara ini bahkan perlu bergerak? Orang-orang ini sudah cukup untuk menanganimu. Beraninya kau menyinggung kami 3 penjaga ilahi agung. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Serang. Menyinggung Yang Mulia. Kalian sebagai penjaga Tiongkok, membantu penjahat menindas rakyat jelata, dan mencoba membunuh istriku. Bagaimana mungkin orang jahat seperti kalian berani-beraninya membicarakan orang lain, menyinggung Yang Mulia? Apa maksudmu? Kami tidak pernah menyentuh istrimu. Buktinya ada di sini, dan kau masih berani membantah. Ini adalah milik Tuan, Leontin Giok yang dianugerahkan kepada kami. Mungkinkah ini adalah dekret Tuan? Jadi kenapa kalau memang iya, Qin Fan, istrimu itu makhluk macam apa? Dia hanyalah seorang wanita bagaimanapun juga. Kami akan membunuhnya. Jika kami mau bisa mati di tangan kami, seharusnya dianggap kehormatan bagimu. Kau seharusnya bersyukur kepada langit. Baguslah kau mengakuinya. Dengan begini, ketika aku membunuhmu nanti, aku tidak akan memiliki rasa bersalah yang begitu berat. Kau ingin membunuh kami. Hanya dengan kau pertama injak platform ini, berdiri di hadapan kami baru bicara. Pergi. Berani-beraninya tidak menghormati penjaga ilahi. Nanti, aku akan membuatmu berlutut. Memohon belas kasihanmu Tuan-Tuan besar. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa hanya dengan gerombolanmu ini,
Pecundang parasit ini, kau bisa mengalahkanku kan? Kalau begitu silakan coba. Ini adalah liontin Jiok yang tuan. Berikan kepada kami saat kami mendapat gelar 3 penjaga ilahi agung. Hanya kami bertiga dan tuan yang memilikinya. Bagaimana mungkin itu bisa jatuh ke tangan bocah itu? Mungkinkah tuan benar-benar menargetkan istri Qin Fang mengambil tindakan? Itu bukan urusan kita untuk dipikirkan. Tuan itu memiliki status tinggi dan kekuatan besar. Jika dia ingin membunuh hanya putri sulung keluarga Han, apa masalahnya? Mengenai Qin Fang, fakta bahwa istrinya selamat sudah merupakan tuan yang menunjukkan kemurahan hati. Namun dia tidak menyadari batas kemampuannya sendiri dan datang mencari kami. Tidak masalah. Sebentar lagi, dia adalah pria yang akan mati. Sebentar lagi, kami akan mengambil kepalanya dan mempersembahkannya kepada tuan. Mengenai istrinya, aku akan menjaganya dengan baik untuknya. Baik tuan. Jangan berani-berani mencoba merebutnya dariku. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja menciptakan trik baru. Ini waktu yang tepat. Aku akan mencari wanita muda itu untuk mencobanya. Dasar bocah. Sepertinya, ini bahkan lebih cepat dari yang kubayangkan. Mereka semua adalah para elit yang kami latih. Kau sendirian. Membunuh mereka semua. Sekelompok sampah. The film was Bahwa mereka bisa translated mengotori and tanganku narrated adalah by kehormatan M. terbesar Media. yang akan mereka miliki dalam hidup ini. Selanjutnya, giliranmu. Apa kau dengar itu? Dia benar-benar ingin membunuh kita. Ini benar-benar lelucon terbesar. Bocah, aku akui, kau memang punya beberapa kemampuan. Namun, hanya mengandalkan ini. Kau pikir kau bisa membunuh kami? Apa kau pikir posisi kami sebagai penjaga ilahi sama seperti milikmu, didapatkan dengan mengandalkan seorang wanita? Kau ingin membunuh kami? Ayo, lakukan gerakanmu. Bai Fang, kau terlalu melebih-lebihkannya. Dia hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik wanita. Nada bicaramu barusan, bukankah itu cukup sombong? Aku beritahu kau, jika hari ini kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalaku, besok aku akan membuat keluarga Han disingkirkan dari ibu kota. Aku akan melukaimu kalau begitu. Jadi kenapa? Kau, Apa itu 3 penjaga ilahi agung berani menggonggong di depanku? Aku mengerti. Kau tidak tahu bagaimana menulis karakter untuk mati. bocah, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat-uratmu. Kalau begitu silakan coba. Azure Dragon, Bai Tua akan menunjukkan kemampuan sejatinya kali ini. Bocah ini pasti akan mati. Sayang sekali, aku tidak akan bisa secara pribadi menikmati kesenangan menyiksanya. Bai Tua sudah mati. Apa itu 3 penjaga ilahi agung? Mereka sama sekali tidak istimewa. Kau bajingan. Kau benar-benar membunuh Bai Tua. Bocah, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kau harus lihat. Apakah kau punya kemampuan dulu? Parasit, jangan kira aku tidak tahu. Kau mengandalkan serangan mendadak untuk membunuh Bai Tua. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kemampuan seperti itu? Hari ini, aku akan menggunakan kejahatan karena berani menentang atasanmu dan membunuh penjaga ilahi Tiongkok untuk mengeksekusimu di tempat. Seorang pria yang tidak menghormati hukum dan memperlakukan rakyat jelata seperti sampah berani mewakili hukum. Kurasa. Sekarang giliranmu untuk turun dan bergabung dengannya. Mustahil. Kau hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Siapa sebenarnya kau ini? Orang yang membunuhmu. Azure Dragon, gunakan itu. Mari kita serang bersama. Bantai dia. Baiklah. Agar seseorang memaksa kami menggunakan benda ini di Tiongkok, kau adalah yang pertama. Sebagai penjaga ilahi, untuk benar-benar mengandalkan minum pil, untuk meningkatkan kekuatanmu. Baiklah, aku akan memberitahumu, jurang pemisah antara kau dan aku. 1 pedang menghancurkan dewa dan Buddha. Jurus ini adalah 9 pedang pembantai naga. Mustahil. Aku hanya pernah melihat 1 orang menggunakannya. Mungkinkah kau adalah Baginda Kaisar Pedang? Baginda Kaisar Pedang. Sepertinya matamu belum sepenuhnya buta. Kaisar Pedang. Bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Pedang?
Identitasku. Mengapa aku perlu kau mempercayainya? Kau yang bermarga Qian. Aku beritahu kau. Hari ini, jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalaku, tuan yang ada di belakangku itu akan memusnahkan keluarga Qinmu bersama dengan keluarga Han dalam satu kali serangan. Tuan itu lagi. Aku memberimu satu kesempatan sekarang. Bicaralah. Siapa dia? Jika kau memberitahuku sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku membenci. Kau ingin aku mengkhianati tuan. Mimpi saja. Kau punya ketegasan. Aku sang kaisar mengaguminya. Tapi apa yang kau katakan? Aku tidak suka. Yakinku, dan kemudian mencoba mencelakai istri dan putriku. Hari ini aku, tepat di depan Baisu, aku akan membunuhmu keturunan langsung keluarga Bai ini, untuk menghormati arwah heroik keluarga The film Ki-inku. was Sungguh translated kesombongan. and narrated by M Media. Baisu, apakah kau akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu? Kakak, Qin Fang tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Dia memperlakukan martabat keluarga Bai kami seolah bukan apa-apa. Dia bahkan membunuh 3 penjaga ilahi agung kami. Apa? Qin Fang dia pantas dihukum mati dengan 1000 sayatan. Kakek-kakek sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Qin Fan, awalnya aku berniat mempertimbangkan hubungan yang kumiliki dengan Tuan Tua Kim dan mengampuni tindakan tidak hormatmu. Tapi siapa sangka bahwa kau benar-benar berani bertindak begitu terobor dan kurang ajar, membunuh 3 pejuang tingkat tinggi yang hebat dari Tiongkokku. Hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Hubungan. Baisu, kau menggunakan 4 keluarga besar untuk mengepung dan membunuh keluarga Qinku, berniat membunuh istri dan putriku. Beraninya kau menyebutkan hubungan antara kedua keluarga kita kepadaku. Jangan terburu-buru. Nanti, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemani anggota keluarga Qinku berlutut di hadapan mereka untuk meminta maaf. Qin Fang, kakekku adalah kepala dari 5 menteri agung Tiongkok. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara dengannya seperti itu? Cepat berlutut di hadapan kakekku untuk mengakui kesalahanmu. Begitukah? Lalu orang macam apa yang menurutmu yang memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara dengannya? Tentu saja itu adalah Kaisar Pedang, sang penguasa, atau seseorang yang bisa melawan 10.000 prajurit sendirian. Hanya mereka yang layak duduk setara dengan kakekku. Lalu bagaimana kau tahu bahwa aku bukan salah satu dari mereka? Hanya kau, seorang tuan muda dari keluarga yang jatuh, dan kau pikir kau layak disebutkan dalam napas yang sama dengan mereka. Menyebut namamu hanyalah penghinaan terhadap nama-nama tokoh hebat itu. Kalau begitu, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Mohon Kaisar Pedang berikan perintah Anda. Baisu, atas nama Kaisar Pedang, aku perintahkan kalian anggota keluarga Bai untuk berlutut. Token Kaisar Pedang. Kaisar Pedang. Anda adalah Kaisar Pedang. Ini tidak mungkin. Kau pasti memasukkannya. Kaisar Pedang pada dasarnya rendah hati. Jika bukan karena menstabilkan tatanan Tiongkok, dia pasti sudah lama mengirim orang untuk meratakan keluarga Baimu ke tanah. Bagaimana dengan itu? Sekarang, seharusnya giliranmu untuk berlutut dan berbicara denganku, bukan? Baisu, Kaisar Pedang telah memberikan perintahnya. Mengapa kau belum berlutut? Kaisar Pedang. Hal macam apa itu? Di mataku, dia hanyalah sampah. Baisu, Kaisar Pedang adalah otoritas tertinggi Tiongkok. Beraninya kau tidak menghormatinya. Apakah kau mencari mati? Sekarang, rencana orang tua ini sudah selesai. Qin Fan, hari ini aku pasti akan mengambil kepalamu untuk membuktikan pencapaianku yang tak tertandingi. Jangan berakting lagi. Tidak apa-apa. Ini juga memberiku alasan yang bagus untuk membunuhmu. Terlalu tidak sabar anak muda. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Bukankah kau selalu ingin membalas dendam keluarga Qin? Aku ada di dalam menuan anggur dan menunggu. Jika kau punya nyali, maka masuklah. Penguasa Kaisar Pedang, di dalam sini pasti penuh dengan bahaya. Mohon Anda sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Bagaimana kalau kita kembali dulu dan memobilisasi kavaleri besi bencana sebelum membuat rencana lebih lanjut? Musuh ada tepat di depan mataku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan masuk lebih dulu sendirian. Kau tunggu di luar dalam posisi siaga. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Qin Fang, aku sudah lama tidak sabar untuk melihatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping dalam keadaan yang menyedihkan. Benar, dan ada Han Nianying. Aku sudah lama ingin menyiksanya sampai mati. Aku akan mengirimnya turun untuk menemanimu.
Kau bajingan. Ini adalah pelajaran untukmu. Tunggu sampai aku membunuh Baizu. Kau akan menjadi yang berikutnya. Aku harus mengagumi keberanianmu. Kau benar-benar berani masuk. Baizu. Aku juga tidak menyangka bahwa kau berani menghadapiku sendirian. Ada apa? Menerima nasibmu. Menerima nasibku. Kau tidak akan percaya secara naif bahwa kau benar-benar bisa membunuhku kan? Kalau begitu kenapa kau tidak mencoba? Aku hanya punya satu pertanyaan. Mengapa kau memperlakukan keluarga Kinku seperti ini? Tidak ada mengapa. Setiap orang yang menghalangiku harus mati. Qin Fan. Lihatlah satu sek. Cangkir porselen The tulang film yang was kumiliki ini. translated Bagaimana and menurutmu? narrated by M Media. Ini dibuat menggunakan anggota keluarga Kinmu. Tengkorak yang dibakar menjadi porselen tulang. Anggur yang baik dituangkan ke dalamnya. Sangat harum dan lembut. Kau juga harus mencoba secangkir. Sialan. Kakekku memperlakukanmu seperti kerabat dekat seperti keluarga. Dan hanya karena hal seperti ini, kau benar-benar memusnahkan seluruh keluarga Kinku. Dan bahkan menodai jenazah kakakku. Aku akan menghukum mati kau hari ini. Penguasa Kaisar Pedang kita sedang marah. Bukankah aku baru saja membunuh seluruh keluarga Kinmu? Aku bahkan bisa memberimu bantuan. Aku akan mengirim semua orang penting di sekitarmu ke bawah untuk menemani mereka. Contohnya, istrimu, Han Yanmin. Sialan. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menghadapimu sendirian tanpa rencana cadangan? Keluarlah. Temui penguasa Kaisar Pedang Muda kita. Penguasa. Kau. Mengapa kau di sini? Qin Fan. Sebagai Kaisar Pedang. Namun kau menghasut kerusuhan sipil di Tiongkok. Apakah kau mengakui kejahatanmu? Penguasa. Baizu yang memusnahkan keluarga Kinku lebih dulu. Aku hanya... Berhentilah bicara omong kosong. Tinggalkan keluarga Bai. Kalau tidak hari ini aku akan mencabut pilar Kaisar Pedangmu. Bagus sekali. Inilah Tiongkok kita. Apa yang harus dikatakan oleh penguasa yang bijaksana dan perkasa? Baizu. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada penguasa? Sampai kau benar-benar mengendalikan pikirannya. Apakah kau mencoba memberontak? Pemberontak. Tunggu sampai aku melenyapkanmu. Ancaman terbesar ini. Akulah penguasa Tiongkok yang sebenarnya. Pada saat itu, semuanya akan sepenuhnya menjadi milikku. Dan kalian semua adalah pemberontak dan pengkhianat yang sebenarnya. Niat khianat Baizu kini terungkap. Penguasa. Apakah penguasa benar-benar akan menutup mata? Aku tahu. Tapi, aku juga tidak punya pilihan. Baiklah. Karena memang begitu adanya. Aku akan melenyapkan pengkhianat ini demi Tiongkok. Kau bandit yang menyedihkan. Penguasa Kaisar Pedang kita. Kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar bahkan tidak menganggap penguasa di matamu. Penguasa. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Bunuh dia. Tapi apa? Jangan kau lupakan. Putumu masih ada di tanganku. Penguasa. Penguasa benar-benar. Qin Fan. Aku minta maaf. Aku juga tidak punya pilihan. Bagus. Kerja bagus. Melihat hasil ini hari ini. Rencana bertahun-tahunku tidak sia-sia. Berhentilah bicara omong kosong. Hal yang kau suruh aku lakukan. Sudah aku lakukan untukmu. Lepaskan cucuku. Kau cemas tuan penguasa. Pucumu bersamaku. Diurus dengan sangat baik. Selama kau menyerahkan posisi penguasa kepadaku, cucumu tentu saja akan aman dan sehat. Kembali ke sisimu. Ini berbeda dari apa yang kau katakan sebelumnya. Jaga nada bicaramu saat berbicara. Saat ini di depanku. Kau bukanlah penguasa. Melainkan hanya hewan peliharaan yang kuikat. Aku peringatkan kau. Jika kau berani berbicara padaku seperti ini lagi, aku tidak bisa menjamin keselamatan cucumu. Terlebih lagi, cucu dari penguasa Tiongkok. Pasti ada banyak orang
yang menginginkan nyawanya. Kau bajingan. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun pada cucuku, aku tidak akan mengampunimu. Bajingan. Di dunia ini, hanya bajingan yang bisa hidup lebih baik. Apa kau pikir? Aku akan seperti si bodoh ini? The film was Yang hanya translated bertindak melalui and kekerasan belaka. narrated by M Media. King Fan. Membiarkanmu mati seperti ini benar-benar melepaskanmu terlalu mudah. Kau telah menyebabkan aku kerugian yang begitu besar. Aku ingin menggantung mayatmu di atas ibu kota. Aku ingin semua orang melihat bahwa siapapun yang menentangku Baizhu hanya menghadapi jalan buntu. Bahkan kau penguasa Kaisar Pedang. Tidak terkecuali. Maafkan aku. Aku khawatir. Aku akan mengecewakanmu. Kau belum mati. Bukankah kau dibunuh oleh penguasa? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku menjadi Kaisar Pedang hanya mengandalkan kekuatan bela diri yang tak tertandingi di dunia? Apa yang kau katakan? Kau akan menyerang keluarga Bai. Benar penguasa. Baizhu merencanakan pemusnahan seluruh keluarga Qinku. Sekarang aku telah mendapatkan buktinya. Besok, aku akan membalas dendam terhadap keluarga Bai. Baizhu ini ternyata melakukan di belakangku begitu banyak tindakan keji. Dia benar-benar pantas mati 10.000 kali. Namun, aku tidak bisa membantumu. Karena Penguasa, aku tahu apa yang penguasa khawatirkan. Aku sudah mengirim orang untuk menanganinya, tapi saat ini, itu masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu penguasa, aku membutuhkan penguasa untuk ikut bekerja sama denganku dalam sandiwara. mementaskan pertunjukan. Kalian semua. Kalian sebenarnya sedang berakting. Dasar bodoh besar. Kau berani menipuku. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Bunuh dia. Jika tidak, kau tidak akan pernah melihat cucumu lagi. Penguasa, tidak perlu khawatir. Aku sudah mengirim bawahanku untuk menangani masalah itu. Cucu penguasa aman dan sehat. Penguasa tidak perlu lagi dibatasi olehnya. Baiklah. Kalau begitu kau tunggu saja untuk mengucapkan selamat tinggal selamanya pada cucumu. Sialan. Angkat teleponnya. Baginda Kaisar Pedang, bawahanmu sudah membawa cucu penguasa kembali ke Tiongkok dari kerajaan Jin Utara. Ini tidak mungkin. Masalah ini. Aku tak memberitahu orang yang paling kupercaya. Mereka tidak memberitahuku. Bagaimana mungkin kau tahu tempat persembunyian cucu penguasa? Aku harus mengatakan, semamu memang luar biasa. Memusnahkan keluarga Qin, istri dan putriku. Serangkaian tindakan ini, semuanya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian penguasa dan aku, agar bawahanmu bisa diam-diam menemukan keberadaan cucu penguasa. Tapi ada satu hal yang kau salah hitung. Tidak semua bidak catur berada di Tiongkok. Panglima Perang Auspicius. Sekumpulan orang tak berguna ini ternyata berani mengkhianatiku dan dimanfaatkan olehmu. Tidak. Para panglima perang kerajaan Jin Utara hanya mengakui uang. Bukan tuan. Aku hanya memberi mereka sedikit keuntungan kecil. Dan mereka dengan patuh melepaskan orang itu kembali kepadaku. Namun, menemukan cucu penguasa memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau tidak, apakah kau pikir aku akan berada di sini, mementaskan sandiwara untukmu? Rencana besar yang telah lama kurencanakan ternyata dihancurkan oleh para pencari uang sialan dari kerajaan Jin ini. Baizhu, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau tidak lagi punya trik lain bukan? Karena memang begitu adanya. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke jalanmu. Kaisar Pedang, izinkan aku. Orang ini telah melakukan kejahatan keji yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai penguasa Tiongkok, aku harus secara pribadi melenyapkan ancaman ini demi rakyat. Kebencian atas kehancuran keluarga Qinku akan kubalaskan sendiri. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menyerah tanpa perlawanan? The film was King Fan, translated and kau narrated mungkin by lupa M tentang satu Media. orang yang paling penting bukan? 3 penjaga ilahi agung. Semuanya telah kulenyapkan.
Keluarga Bei sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Mengapa dia masih begitu tenang? Tidak, itu tidak benar. Orang yang sebelumnya membunuh Wang Xiao dan Su Tianning di mana orang itu? Mungkinkah Dian Ying, Hua Feng? Cepat kembali ke keluargahan. Pastikan keselamatan Dian Ying. Ya, bawahanmu akan segera kembali. Aku khawatir. Sudah terlambat. Qin Fang, selamatkan aku. Dian Ying, Jika kau ingin wanitamu tidak terluka, lepaskan Menteri Bai. Jika tidak, kau. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Dian Ying? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu mudah dan terlalu sombong. Kau memindahkan semua pasukan elitmu keluar dari keluargahan. Yang memberiku kesempatan ini. Qin Fang, kau sekarang adalah orang yang mengenakan kalung. Kau ini. Pukul aku. Pukul aku sepuasmu. Semua yang kau lakukan padaku hari ini, aku akan membalas 1000 kali lipat pada wanitamu. Lepaskan dia. Kaisar Pedang, sama sekali tidak. Orang ini, jika diizinkan pergi, pasti akan menjadi bencana bagi Tiongkok. benar. Baginda Kaisar Pedang, kau harus memprioritaskan situasi keseluruhan. Aku bilang, lepaskan dia. Jika ada masalah yang muncul di masa depan, aku akan menanggung tanggung jawabnya sendirian. Qin Fang, jangan berpikir bahwa hanya karena kau melepaskanku hari ini, aku akan mengampunimu. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus rasa maluku. Jika kau berani menyentuh sehelai jari pun dari Han Dian Ying, bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Kakak. Apa yang terjadi? Mengapa Anda terluka begitu parah? Cepat berhenti bicara. Pergilah ke bagian utara kerajaan Jin Utara. Aku masih punya pasukan bersenjata di sana. Hanya ketika kita sampai di sana, kita bisa menyelamatkan hidup kita. Pergi. Baginda Kaisar Pedang telah memberikan perintah. Semua anggota keluarga Bai harus mati. Kau. Biarkan mereka pergi. Penguasa Kaisar Pedang. Mengapa ini terjadi? Dian Ying ada di tangan mereka. Nyonya, Baginda Kaisar Pedang, bawahanmu gagal dalam perlindungan. Membiarkan Nyonya menderita bencana ini, Hua Feng bersedia menebusnya dengan kematian. Kau sangat ingin mati. Kalau begitu bunuh Baisu sebelum kau mati. Kaisar Pedang, yakinlah, kau telah banyak berkorban untuk menyelamatkan cucuku. Sekarang, bahkan jika aku harus memobilisasi seluruh sumber daya Tiongkok, aku akan menemukan istri dan anakmu. Qin Fang, jika kau ingin menyelamatkan wanitamu, maka datanglah ke bagian utara kerajaan Jin Utara. Keluarkan perintahku. Mobilisasi semua kavaleri besi bencana. Dan ratakan bagian utara kerajaan Jin Utara. sama sekali tidak. Terakhir kali Anda mencoba memobilisasi kavaleri besi bencana, itu sudah memancing Tiongkok ketidakpuasan banyak pejabat tinggi. Jika Anda memimpin pasukan besar lagi kali ini, jika kita menyerbu kerajaan Jin Utara, saya khawatir itu akan menyebabkan mereka bersatu dan memakzulkan Anda. Benar, Baginda Kaisar Pedang. Anda harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Aku tidak bisa lagi mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Bahkan jika aku melepaskan posisi Kaisar Pedang, bahkan jika aku mati, aku harus memastikan Nian Ying aman. Kaisar Pedang, lakukan saja. Apapun yang terjadi, aku akan menanggung akibatnya. Semua orang dengarkan perintahku. Berangkat segera untuk menaklukkan kerajaan Jin Utara dan selamatkan istriku. Ya, The film was bawahan Anda translated mematuhi perintah. and Dian narrated Ying. by M Media. Tunggu aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Kamp militer utara kerajaan Jin Utara. Sialan Qin Fang. Dia menghancurkan rencana besarku yang sudah bertahun-tahun, memaksaku bersembunyi di tempat seperti ini. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Kakak, kapan kita bisa kembali ke Tiongkok? Tempat terpencil yang tidak dihuni siapapun ini. Aku tidak tahan tinggal di sini bahkan 1 menit lebih lama. Kau tidak sabar.
Selama kita memiliki orang ini di tangan kita, kembali ke Tiongkok dan membangun kembali kekuatan puncak kita hanyalah masalah waktu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Qin Fang membuat kami menderita begitu menyedihkan. Aku ingin dia merasakan rasa sakit yang paling ekstrem. Lanjutkan. Ini buruk. Qin Fang dan kavaleri besi bencana sedang menyerang. Baisu. Aku datang untuk memohon. Qin Fang, kau benar-benar berani datang ke kerajaan Jin Utara. Kau berjalan tepat ke dalam perangkap. Bagus sekali. Ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Qin Fang, mengapa kamu di sini? Cepat pergi. Kamu akan mati di sini. Diam. Sejak kapan? Giliranmu yang berbicara di sini. Bangun. Qin Fang, kau datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa melihatku? Telah menodai. Bagaimana istrimu? Bagaimana dengan itu? Pasti sakit di dalam kan? Jika kau berani menyentuh Nian Ying, bahkan sehelai jari, aku pasti tidak akan mengampunimu. Pasti tidak akan mengampuniku. Apa kau salah? Ini bukan Tiongkok. Status kaisar pedangmu yang kau bangga-banggakan itu sama sekali tidak berguna di sini. Kaisar Pedang. Qin Fang, kamu sebenarnya adalah Kaisar Pedang. Dian Ying, aku minta maaf. Awalnya, aku ingin menunggu sampai masalah-masalah ini terselesaikan sebelum memberitahumu. Tapi aku... Qin Fang, kau bergegas datang ke sini hanya untuk bersama wanitamu terlibat dalam obrolan kosong. Chen Yuan, tunjukkan padanya apa yang bisa kita lakukan. Hentikan. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan agar kau mau melepaskan Dian Ying? Baiklah. Kalau begitu berlututlah sekarang juga. Apapun yang ingin kau katakan, katakan setelah kau berlutut. Ide bagus. Untuk membuat yang sombong, penguasa Kaisar Pedang berlutut dan menginjak-injak martabatnya. Jangan. Qin Fang, jangan dengarkan mereka. Bahkan, jika kamu menelan harga dirimu dan menyerah, mereka tetap tidak akan melepaskanku. Diam. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan merobek lidahmu. Qin Fang, jika kau tidak segera berlutut, aku tidak bisa menjamin keselamatan istrimu. Baiklah. Aku akan berlutut. Qin Fang, Memerintahkan kavaleri besi bencana. Penguasa Kaisar Pedang yang sombong. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Bukankah kau masih berlutut di kaki keluarga baikku? Begitu saja yang disebut maha tinggi. Kau tidak lebih dari seorang idiot tak berotak. Keberanianmu datang ke kerajaan Jin Utara adalah keputusan yang paling keliru yang pernah kau buat dalam hidupmu. Hari ini, wanita ini, dan kau, kalian berdua tidak akan pergi. Tidak. Hari ini adalah hari kematian keluarga bayimu. Masih bicara keras. Kemari, berlututlah di kakiku, dan jilat kakiku sampai bersih. Bermimpi saja. Karena itu masalahnya. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal pada wanitamu. Qin Fang. Kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. The film was Kenapa kau belum translated bertindak? and narrated by M Media. Chen Yuan, Qin Fang, kau benar-benar berani membunuh cucuku. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua membayar dengan nyawa kalian. Aku takut di luar sekarang. Tidak ada yang bisa mendengar suaramu lagi. Penguasa Kaisar Pedang, orang-orang di luar, semuanya telah kami singkirkan. Apa katamu? Kau benar-benar berani membawa seluruh kavaleri besi bencana langit Tiongkok ke sini. Tidakkah kau takut bahwa posisimu sebagai Kaisar Pedang tidak akan aman? Aku sedang melenyapkan bencana bagi Tiongkok dan menyelamatkan istri serta putriku. Apa yang perlu ditakutkan? Baizu, berhenti melawan. Sekarang di luar penuh dengan orang-orang kami. Anda tidak punya tempat lagi untuk lari. Apa kau pikir aku akan menyerah tanpa perlawanan? Jangan lupa, aku masih punya sandera. Hua Feng. Untuk apa kalian hanya berdiri? Bunuh Qin Fang untukku. Kaisar Pedang, hati-hati. Bagaimana mungkin? Teknik pembunuhan saya tak tertandingi di dunia.
Bagaimana Anda bisa menemukannya? Jurus yang sama. Bagaimana mungkin aku tertipu 2 kali? Jurus apapun yang kau miliki. Gunakan semuanya. Tuan Bei, bawahan Anda tidak kompeten. Saya gagal membunuh Kaisar Pedang. Kau idiot. Kau bahkan tidak bisa membunuh Qin Fan. Mengapa aku masih memeliharamu? Dia mempertaruhkan nyawanya untukmu. Namun kau memperlakukannya seperti ini. Aku benar-benar merasa dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia adalah harta berharga yang kubesarkan, dan bukan urusanmu untuk ikut campur. Nona, pria ini begitu tak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Namun kau masih mempertaruhkan nyawamu demi dia. Kenapa kau tidak bergabung dengan kavaleri besi bencana milikku? Kebaikan Tuan Bei kepada saya seberat gunung, seperti hutang kelahiran kembali. Saya sama sekali tidak bisa mengkhianatinya. Anda tidak tahu berterima kasih. Kaisar Pedang dengan baik hati menerima Anda. Namun Anda membalas kebaikannya tanpa terima kasih. Sayang sekali, orang seperti itu, untuk menjadi begitu setia dengan bodohnya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian berdua pergi bersama. Tuan Bei, saya akan menghentikan mereka. Cepat pergi. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Bunuh Baizu. Mati untukku. Itu adalah kehormatanmu. Apa kau pikir, kau bisa melarikan diri begitu saja? Seng Tianhao. Kau. Atas perintah Baginda Kaisar Pedang. Aku sudah lama menunggumu. Hari ini adalah hari kematianmu. Sekarang di luar penuh dengan kavaleri besi bencana. Dan Hua Feng serta aku ada di sini. Kau tidak punya tempat lagi untuk lari. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku adalah raja sejati. Aku tidak boleh gagal. Penguasa dan Baginda Kaisar Pedang. Keduanya telah mengeluarkan perintah bunuh terhadapmu. Mereka ingin membunuhmu. Namun kau masih melamun. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Baginda Kaisar Pedang, bawahan Anda memohon izin untuk memenggal kepala orang ini, untuk membuktikan keagungan surgawi Anda yang tertinggi. Tidak perlu. Aku akan mengambilnya sendiri. Qin Fan. Tidak. Baginda Kaisar Pedang. Aku seharusnya tidak menentangmu. Tolong pertimbangkan persahabatan antara aku dan kakek Emo yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jangan bunuh aku. Persahabatan. Ketika kau memusnahkan keluarga Qinku sebelumnya, kenapa kau tidak memikirkan persahabatan? Ketika kau menculik istriku, kenapa kau tidak memikirkan persahabatan? Dan sekarang kau bicara tentang persahabatan. Terlambat. Apa kau benar-benar berniat untuk memusnahkan kami? Bukan aku yang berniat memusnahkanmu. Itu adalah perbuatan jahatmu sendiri yang menyegel nasibmu. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku akan menjatuhkan seseorang bersamaku. Tak tertebus. Was translated and narrated by M Media. Selamat Baginda Kaisar Pedang. Balas dendam besarmu telah tercapai. Ayo pergi. Kita akan pulang. Penguasa Kaisar Pedang telah menganugerahkan rahmat surgawi dan melepaskanmu kembali ke Tiongkok. Apa yang masih kau lakukan di sini? Mengapa kita harus kembali? Di sini, kita bisa mendapatkan uang besar. Kembali di Tiongkok, kita hanyalah sampah, tidak berharga. Benar manajer, kami bersedia mengikutimu. Dan di sini, kita akan mendapatkan uang besar. Oke, sangat bagus. Aku suka orang sepertimu. Tidur di lantai malam ini. Kau akan menjadi bos besok. Tidur di lantai malam ini. Akan menjadi bos besok. Villa keluarga Qin. UR. Apakah ini indah? Malam ini kau mau makan apa? Babi rebus dengan telur. Daging babi rebus lagi. Apa kau tidak takut jadi gemuk? Tidak. Baginda Kaisar Pedang, apakah Anda lelah akhir-akhir ini? Makanlah buah. Dian Ying, kau menggodaku lagi. Aku sudah lelah dengan jenis kehidupan saling menipu dan merencanakan ini. Kemarin, aku sudah mengajukan pengunduran diriku kepada penguasa. Apa? Qin Fang? Apakah kamu benar-benar tega melepaskannya? Posisi Kaisar Pedang. Aku tidak pernah peduli tentang itu. Selama kau dan Yue selalu bisa berada di sisiku, aku akan benar-benar puas. Qin Fang, kamu sangat baik. Itu bagus. Ayah akhirnya bisa membawa saya ke taman hiburan. Baiklah, aku akan membawamu besok. Baginda Kaisar Pedang, laporan mendesak. Bukankah kau seorang prajurit penjaga perbatasan? Apa yang terjadi? Mengapa kau terluka separah ini? Penguasa Kaisar Pedang ini gawat. Tentara Federasi Elang telah menyerbu perbatasan lagi. Apa? Bukankah aku sudah membantai malaikat Tuhan bagi mereka? Beraninya mereka menyerbu lagi. Mereka benar-benar pikir Tiongkok tak ada yang tersisa. Mereka tahu persis bahwa Baginda Kaisar Pedang mengundurkan diri kemarin. Itulah mengapa mereka berani bersikap begitu. Sembrono,
atas nama warga Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya, saya memohon padamu. Mohon, Baginda Kaisar Pedang, kembalilah ke pasukan. Tapi, aku sudah berjanji pada Nian Ying. Kamu harus pergi. Qin Fang, ini adalah tugasmu. Aku akan menunggumu. Benar, Ayah. Anda adalah pahlawan besar tak tertandingi. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain meremehkan Tiongkok. Baiklah. Kalau begitu biarkan mereka melihat aura penghancur dunia dari kavaleri besi bencana kita. Hua Feng, sampaikan perintahku. Segera menuju perbatasan dan musnahkan musuh yang menyerbu Tiongkokku. Dalam hidupku, bisa menyaksikan kehebatan jenderal lagi. Sungguh suatu kehormatan. Kau segera menuju perbatasan dan beritahu orang-orang Federasi Elang bahwa aku Qin Fang telah kembali. Ya, Dian Ying, Yu Er, tunggu kepulanganku.